Semua orang yang suka pesta tahu, yang paling menakutkan bukanlah kematian, melainkan kebangkitan yang tak berujung. Hanya karena semua orang dikurung dalam penjara besi, setiap hari menanggung siksaan selama 25 jam. Setelah mati, mereka akan dipaksa untuk memulai kembali tanpa henti. Namun kamu justru bertindak sebaliknya, langsung menganggap ini sebagai tempat latihan gratis. Mereka semua menertawakanmu sebagai orang gila, tapi rencanamu adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Hei, aku masih hidup. Akhirnya hidup. Membuka mata dengan tiba-tiba, kamu terengah-engah. Namamu Chen Fan. Baru saja menahan cobaan langit pada tahap Yuan Ying, dan hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, dia malah berada di tempat gelap yang menyeramkan. Di dalam ruangan, seorang pria yang dicari oleh Guling sedang menatapmu dengan mata yang penuh gairah. Menatapmu dengan tajam. Sobat, kamu sudah bangun. Aku yang menghidupkanmu kembali. Ingat gak nama kamu? Kamu tidak menanggapi dia. Secara naluriah ingin mengumpulkan tenaga dan menyerang. Namun tubuhmu kosong melompong. Alasan yang kamu banggakan. Kultivasi tingkat lanjutanmu hancur total. Sekarang kamu benar-benar menyebalkan. Kenapa tidak bicara? Melihatmu diam. Suara pria itu jadi kasar. Aku tanya namamu apa? Di mana kamu tinggal? Aku harus mendaftarkan identitasmu. Kalau sudah terdaftar, baru bisa makan dan minum. Dia sedang mencoba memancingku. Kau awasi dia. Pikirannya bekerja sangat cepat. Tempat ini jelas bukan tempat yang baik. Orang ini juga jelas bukan orang baik. Lebih baik kamu tertawa sinis saja. Kepalaku pusing. Berikan aku air liur. Minum dulu, baru bicara. Kamu benar-benar panik. Seolah-olah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Dia berteriak histeris kepadamu. Bisakah kamu bekerja sama? Kenapa tidak mau bekerja sama? Tiba-tiba dari langit-langit, beberapa lengan mekanik yang besar tiba-tiba turun, dan menindih pria itu dengan keras ke lantai. Aku salah. Jangan setrum aku. Jangan bunuh aku. Cahaya biru menyilaukan. Kamu langsung meringkuk di sudut dinding. Menyaksikan pria itu tersengat listrik tegangan tinggi. Disiksa habis-habisan. Setelah kejang selama beberapa detik, bau hangus yang menyengat menyebar di udara. Orang itu tersengat listrik dan kehilangan nyawanya. Segera setelah itu, suara mesin yang dingin terdengar di ruangan, yang diucapkan oleh Deng Bing, sang orang yang dibangkitkan. Lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 2035 di Asia Tenggara. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Apa maksudnya? Sebuah formasi geometris aneh di tanah menyala. Tubuh Wei Wang terbentuk kembali dari ketiadaan. Deng Bing yang baru saja berbicara dengan kota listrik, ternyata berdiri di hadapanmu tanpa cedera. Lin Daijia, kebangkitanmu belum pulih dari keterkejutan. Deng Bing yang telah bangkit kembali menggerakkan lehernya. Dia tersenyum lebar padamu. Lihat, sesuai aturan, aku tidak boleh menanyakan identitasmu. Lengan robot di menara itu akan menghabisiku sepenuhnya. Gaya bicaranya tiba-tiba berubah. Menatapmu tajam. Sekarang giliranmu. Dia menengadah ke langit-langit. Lengan robot itu muncul lagi. Tidak memberimu waktu untuk bereaksi. Langsung menempelkanmu ke dinding. Deng Bin berjalan santai menuju ruang gelap. Keluarkan alatnya. Bro, jangan salahkan aku. Orang-orang di menara ini semua melewati hal seperti ini. Dia memanaskan alat itu hingga memerah. Aku mendekatimu. Sebentar lagi aku akan menyiksamu. Jangan pura-pura kuat. Sebutkan. Keluarga dan teman-temanmu. Sebutkan semuanya. Paham, otakmu akan berdenyut. Tiba-tiba semuanya jadi jelas. Kamu ingin menyiksaku. Mengorek nama orang-orang di sekitarku. Lalu menghidupkan mereka kembali ke neraka ini untuk menderita sampai mati sambil menatapnya. Ya, Deng Bing menatapmu dengan penuh harapan. Ingin melihat keputusasaan di wajahmu. Tempat kumuh ini disebut menara. Tujuan keberadaannya hanyalah untuk menyiksa orang. Sengatan api dan listrik tanpa henti setiap hari. Kalau mati, bangkit lagi dan terus disiksa. Takkan pernah berhenti. Oh ya, di sini tidak ada makanan atau minuman. Jadi kamu tidak hanya akan disiksa, tapi juga akan mati kelaparan dan kehausan. Lalu dibangkitkan kembali. Dia dengan bersemangat mengangkat alat yang memerah. Tanpa ragu menekannya ke dada Anda. Tubuhmu langsung terbakar. Bau gosong langsung menyengat hidung. Bagaimana, Deng Bing? Napasmu terengah-engah. Dengan penuh amarah mendekatimu. Apakah kau sekarang bersedia mengaku? Namun, kamu bahkan tidak mengerutkan kening sedikit pun. Kau hanya menatapnya dengan dingin. Matamu seolah-olah melihat tumpukan sampah. Apakah kamu sudah kehilangan kekuatanmu? Tapi selama ratusan tahun, jiwa yang menakutkan yang terbentuk dari penderitaan itu masih tertutup dan tak berasa. Terisolasi. Rasa sakit bagimu sama mudahnya dengan bernapas. Siksaan fisik membuktikan bahwa kamu tidak merasakan sakit. Raut wajah Deng Bin yang penuh gairah membeku. Matanya hampir melotot. Dia mendekati kamu dengan sekuat tenaga. Dan menyadari bahwa kamu bahkan tidak mengeluarkan setetes pun keringat dingin. Sudut bibirmu terangkat sedikit dengan nada mengejek. Kamu tidak mengumpat. Tapi aura dan tatapanmu yang meledak saat ini langsung menghancurkan pertahanan psikologis Deng Bin. Tiba-tiba lutut Deng Bin lemas. Langsung berlutut di hadapanmu. Seluruh tubuhnya gemetar. Kesombongannya tadi lenyap seketika. Kepalanya membentur lantai dengan keras. Aku ingin mengajari kakakku dan kakekku. Tolong ajari aku cara menahan rasa sakit. Asal kau mengajari aku. Apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya. Titik sakit langsung berubah menjadi titik kenikmatan. Kau memandang rendah orang lemah yang menyedihkan ini. Di sekolah dasar, kamu berkata dengan nada dingin. Karena cepat atau lambat kamu juga akan disiksa seperti ini. Benar, 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 benar. Deng Bing mengangguk dengan penuh semangat. Siksaan di menara ini dilakukan secara bergiliran. Sekarang giliran aku yang menyiksamu. Setelah 1 atau 20 tahun, orang lain yang akan menyiksaku. Takkan pernah berhenti. Konon, orang yang paling lama di sini sudah ditahan selama lebih dari 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun tanpa akhir. Tidak bisa tersesat. Selalu terjaga dan menderita siksaan. Hidup lebih menakutkan daripada kejatuhan.
Tak heran kau punya kemampuan merasakan rasa sakit dari tanah yang datar, yang bisa membuatnya naik turun seketika. Kau memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, karena untuk bangkit kembali, harus tahu namanya. Kau bahkan tidak tahu namaku. Bagaimana kau bisa membangunkanku? Metode deadlock, yang digunakan adalah metode deadlock. Deng Bing tidak berani menyembunyikannya. Asalkan diberikan kondisi tanpa niat, dia bisa dihidupkan kembali. Misalnya, saya menetapkan nama keluarga Chen, lahir pada tahun, bulan, dan menit tertentu. Jika pada menit itu, hanya ada satu orang dengan nama keluarga Chen yang lahir, syaratnya terpenuhi. Formasi itu bisa menarikmu. Kalau tidak bisa, aku akan ganti nama keluarga. Mencoba satu persatu dari ratusan marga itu pekerjaan yang berat. Asal waktunya tak terbatas. Formasi ini bisa menggali silsilah manusia. 18 generasi. Tepat pada saat itu, layar elektronik di dinding tiba-tiba menyala. Menampilkan angka merah menyilaukan 53%. Deng Bing menggigil. Tiba-tiba melompat dari lantai. Matanya kembali terlihat ketakutan. Aku tidak bisa lagi mengobrol santai denganmu. Dia mengambil alat. Seolah-olah untuk melukai tubuhmu lagi. Diiringi suara tubuh yang terluka. Angka di layar melonjak menjadi 54%. Lihat itu. Deng Bing berteriak dengan mata berkaca-kaca. Selama aku menyiksamu, angkanya akan naik. Tugasku adalah memastikan dia selalu di atas 50%. Jika turun, lengan mekanik itu akan menghabisiku. Dia terengah-engah. Memegang erat alat itu demi mencapai target. Aku harus menyiksamu selama 15 jam setiap hari. Setiap hari kamu akan diselesaikan sepenuhnya. Karena tak ada air dan tak ada makanan. Aku juga harus mengakhiri hidupku sekali setiap 2 hari. Mengatur ulang tubuh. Selama 3 tahun penuh. Di sini kamu diperlakukan seperti mangsa yang akan disembelih. Disiksa berulang kali selama 3 tahun. Setiap kali diselesaikan. Setiap kali ditarik kembali oleh formasi setan ini. Tempat sialan ini bahkan lalat pun tak bisa masuk. Menara yang disebut-sebut. Sebenarnya hanyalah penjara yang tertutup rapat. Kamu sudah mencoba segala cara untuk mencari celah. Tapi hasilnya, sama sekali tidak ada celah. 90% sudah hampir selesai di dalam ruangan. Deng Bing seperti anjing pemburu yang kehilangan semangat. Tergeletak di lantai. Melihatmu kelelahan. Aku iri padamu, saudaraku. Kemampuanmu menahan rasa sakit sungguh luar biasa. Aku menyiksamu sampai hampir mati lelah. Kamu bahkan tidak bersuara. Dia membalikkan badannya. Mencari posisi yang nyaman aku tak tahan lagi. Tidur sebentar. Seperti biasa. Cabang pohon jatuh 50%. Bilang padaku untuk tidur nyenyak. Kamu menjawab dengan dingin. 3 jam kemudian. Tubuh manusia biasa yang penuh luka ini. Akhirnya tak sanggup lagi. Matamu mendadak gelap. Kehilangan nyawa. Segera setelah itu, suara elektronik yang familiar terdengar. Orang yang dibangkitkan itu bernama Chen. Formasi geometris di tanah memancarkan cahaya redup. Kamu kembali membentuk tubuh fisikmu. Saat membuka mata, kamu sama sekali tidak melihat Dong Bing yang mendengkur di sudut. Kamu menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Berdasarkan pola yang kamu tunjukkan selama 3 tahun ini. Setelah bangkit, lengan robot akan menjulur untuk menangkapmu. Ada jeda 1,5 menit di tengah. Yaitu sekarang. Tanpa ragu, kamu menusuk seperti pisau. Dengan gila-gilaan menusuk sekeliling dirimu. Darah berceceran. Teknik darah membara. Ini adalah teknik yang kau curi dari dunia kultivasi. Membakar habis sumber energi tubuh. Untuk mendapatkan ledakan kekuatan yang luar biasa. Boom. Kabut kemasan yang menyilaukan menyembur dari pori-pori seluruh tubuhmu. Meskipun sekarang kamu hanyalah manusia biasa, namun kekuatan yang kau peroleh dengan mengorbankan nyawamu pada saat ini sangat dahsyat. Kau bahkan tak melirik sedikit pun. Seluruh tubuhmu berubah menjadi bayangan samar. Menuju pintu paduan logam yang telah tertutup rapat selama 3 tahun. Meninju dengan keras. Suara dentuman yang memekakkan telinga. Pintu paduan logam yang tebal. Hancur berkeping-keping oleh pukulanmu. Pada saat yang sama, gaya dorong balik yang besar langsung merusak lengan kananmu. Suara tulang dan otot yang patah membuat gigi gemeretak. Tapi kamu sama sekali tidak peduli. Suara pintu yang hancur membuat Deng Bing terkejut hingga langsung melompat. Dia menatapmu dengan tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Waktu semakin mendesak. Kamu tidak menoleh. Dengan tubuh penuh bulu emas, kamu langsung berlari keluar dari ruangan. Namun, di luar pintu terdapat lorong logam yang tak berujung. Kedua sisinya dipenuhi pintu-pintu besi yang berjejer rapat. Teriakan-teriakan mengerikan bergema tanpa henti. Neraka ini jauh lebih luas daripada yang kamu bayangkan. Kau belum sempat berlari 2 langkah. Ledakan terjadi di depan dan belakang. Tiba-tiba muncul beberapa penjaga tanpa ekspresi. Mereka bahkan tidak terlihat bernapas. Mereka sama sekali bukan manusia. Para tokoh besar ini secara bersamaan mengangkat bola logam di tangan mereka. Detik berikutnya, ratusan sinar laser merah menyapu dan menembak seperti hujan lebat. Dengan kecepatanmu saat ini, untuk menghindarinya, setidaknya kamu butuh fase serangan. Tapi kamu sekarang hanyalah tumpukan daging yang terbakar. Tidak ada keraguan. Kamu langsung hancur berkeping-keping oleh sinar panas. Orang yang dibangkitkan itu bernama Chen. Sebuah kilatan cahaya. Kamu sekali lagi berdiri utuh di tengah formasi ruangan. Pintu paduan logam di depan Vali. Pintu paduan logam yang kau hancurkan dengan nyawamu itu kini bersinar seperti baru. Tanpa meninggalkan satu goresan pun. Para petinggi di menara itu bahkan tak mau menampakkan diri. Seolah-olah pelarianmu yang mengejutkan tadi hanyalah debu yang diusir dengan santai. Kau menatap pintu itu dengan tajam. Dada naik turun dengan hebat. Anjing tak bisa lari dan tak bisa kabur. Di sudut ruangan, Deng Bing menatapmu seolah-olah melihat monster. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa mengucapkan satu kalimat. Bagaimana kamu bisa lari keluar tadi? Kamu menarik napas dalam-dalam. Menekan emosimu. Senjata yang dibawa para penjaga di luar itu bukan senjata manusia. Juga bukan barang dari zaman ini. Deng Bing menelan ludahnya. Dia tersenyum getir. Kamu bahkan bisa melihat hal ini? Orang-orang di menara itu menyebut mereka sebagai tokoh besar.
Sobat, jangan buang-buang tenaga. Dia bersandar lesu di dinding. Matanya penuh keputusasaan. Aku sudah menghitungnya. Aku sudah dipenjara di sini setidaknya selama 165 tahun. Kami para narapidana telah membicarakannya berkali-kali secara diam-diam. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Bahkan tidak ada rencana teoritis. Tidak ada orang dari luar yang datang untuk membebaskan kami. Kamu bertanya dengan nada dingin. Apa yang mereka rampok? Deng Bin menggelengkan kepalanya berulang kali. Menara tua ini sudah berdiri selama lebih dari 2000 tahun. Kita semua menduga. Dunia luar mungkin sudah hancur lebur akibat perang. Bahkan jika kamu benar-benar berhasil melarikan diri. Di luar sana mungkin tidak ada seorang pun yang masih hidup. Ini hanyalah neraka tanpa ampun yang tak ada jalan keluar. Siksaan yang terus berulang tanpa henti. Kekuatan militer yang mutlak. Ditambah. Dunia luar yang mungkin sudah tak bernyawa. Kamu bersandar pada dinding yang dingin. Namun sudut bibirmu mengembang menjadi senyuman sinis. Karena saling berhadapan adalah jalan buntu. Maka aku akan menghalangi jalannya. Aku berencana untuk membuat diriku tertidur. Kau awasi Dending. Dengan nada tenang seolah-olah sedang membicarakan menu makan hari ini. Dending tercengang. Bagaimana bisa, jiwa spiritualku jauh melampaui orang biasa. Kau malas menjelaskan hal-hal dasar dunia kultivasi kepadanya. Langsung saja sampaikan rencananya. Aku bisa menghapus kesadaranku sendiri. Masuk ke keadaan tidur kesadaran. Dengan begitu, aku tidak akan merasakan apapun dari dunia luar. Bahkan jika aku harus tinggal di menara ini selama puluhan atau ratusan tahun. Bahkan ribuan. Tahun pun tak lebih dari sekejap mata. Kau menatapnya dengan tajam. Berikan perintah jika terjadi kerusuhan di menara. Atau ada orang dari luar yang datang menyelamatkanmu. Masalah ini harus segera diselesaikan. Jika aku kehilangan nyawa sekali saja, dia akan mereset kondisiku dan membangunkanku. Ingat, tunggu sampai orang-orang di luar datang menyelamatkan. Deng Bing tersenyum getir. Aku lebih suka berdoa agar bumi runtuh di tempatnya. Ini hanya perumpamaan. Kalau ada kesempatan. Ini satu-satunya kartu as. Kamu keluarkan umpan. Asalkan kamu bisa membantuku memantau situasi. Setelah kita berhasil melarikan diri, aku akan mengajarkanmu cara menjadi abadi. Seperti terbang ke langit dan melesat ke bumi. Mata Deng Bing tiba-tiba berbinar. Perilaku anehmu selama ini sudah membuatnya menganggapmu sebagai dewa. Setuju, jika ada perubahan, aku akan menghabisimu seketika. Baiklah, kau tidak bertele-tele. Mataku tertutup, memaksa menggerakkan. Kekuatan gaib yang hanya bisa digunakan oleh makhluk agung dengan senjata transformasi. Jiwa terlepas dari tubuh. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi ketujuh dari Yuan Ying, menerapkan jurus ini secara beruntun juga sangat berbahaya. Tapi di sini, hal ini justru menjadi cara bagimu untuk menghindari siksaan tanpa akhir. Kepalamu tiba-tiba miring. Sama sekali tidak bergerak. Deng Bin memberanikan diri mendekat. Dia memeriksa napasmu. Masih bernafas. Tidak apa-apa, tapi tidak ada tempat untuk melampiaskan. Mekanisme kebangkitan menara ini benar-benar bikin bingung. Deng Bin menatapmu sampai matanya hampir melotot. Jadi, apakah prosedur ini dianggap sebagai kecurangan? Setiap hari Deng Bin menyiksamu sampai nyawamu habis. Setelah bangkit, kamu terbangun selama 10 menit. Lalu kembali melepaskan diri dan membiarkan dirimu idle. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap sudah berlalu belasan tahun. Di dalam kotak besi yang gelap gulita ini, waktu hanyalah lelucon. Sampai hari ini, kamu baru saja dibangkitkan. Begitu membuka mata, kau melihat layar elektronik di dinding. Muncul hitungan mundur berwarna merah. 6 jam 32 menit 17 detik. Kamu langsung menarik Deng yang masih mendengkur di sudut. Ding, bangun dan lihat layar. Deng Bing membuka matanya dengan linglung. Saat pandangannya menyentuh deretan angka itu, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Waktunya habis. Waktunya berganti ke siklus berikutnya. Apa maksudnya? Kamu mengerutkan kening dan berkata, aku menyiksamu. Bukankah kamu akan membuangku ke ruangan lain? Dan membiarkan orang lain menyiksaku? Suara Deng Bin gemetar. Bro, kamu nggak tahu seberapa gila orang-orang di menara ini. Yang sudah dikurung selama 100 atau 200 tahun masih tergolong normal. Yang sudah dikurung ribuan tahun. Mereka sama sekali tidak bisa disebut manusia. Itu adalah iblis sejati. Dia berlutut di hadapanmu. Memeluk rat-rat pahamu. Sangat rendah hati. Sobat, kemampuanmu yang tak bisa merasakan sakit itu. Benar-benar tidak bisa mengajarkanku? Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa mengajarkannya padamu. Aku menggelengkan kepala. Ini bukan alasan. Tubuh fana. Tubuh manusia biasa tidak mampu menahan rahasia roh tingkat Yuan Ying. Cahaya di mata Deng Bin benar-benar padam. Dia tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur. Bahkan napasnya pun memancarkan keputusasaan. Memanfaatkan sisa waktu yang tersisa. Kamu menanyakan keraguan yang ada di hatimu. Mengapa dulu kau bersusah payah? Menggunakan metode ekshaustif untuk membangunkanku. Untuk apa? Untuk hadiah. Mata Deng Bin kosong. Menyerang dengan tanpa perasaan. Berhasil membangkitkan seorang pemula. Dia akan memberi kamu masa kekerasan selama 1 atau 2 tahun. Membuatmu terlambat masuk asuransi jiwa. Kadang-kadang dia juga memberi sedikit air dan makanan. Bahkan membawa perempuan ke dalam. Kawan, sudah puluhan tahun aku tidak minum seteguk air pun. Bisakah kamu memahami rasa rindu itu? Kamu tidak berkata apa-apa. Hitung mundur berlalu detik demi detik. Tersisa 30 menit. Deng Bin akhirnya benar-benar hancur. Dia menutupi wajahnya. Menangis histeris seperti mangsa yang akan disembelih. Aku tidak mau pergi. 20 tahun. Di reinkarnasi berikutnya, aku akan disiksa habis-habisan selama 20 tahun. Biarkan aku mengakhiri ini. Aku bahkan bermimpi untuk mengakhiri ini sepenuhnya. Kau hanya menatapnya dengan diam. Ini adalah perlawanan yang tak berdaya dari yang lemah di hadapan kekuatan mutlak. Tinggal 5 menit lagi. Deng Ding tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh ingus dan air mata. Seolah-olah sedang menggenggam sedotan terakhir. Menatapmu dengan tajam. Sobat, kamu bukan orang biasa.
Kamu pasti bisa kabur, kan? Mungkin saja, kamu tidak menutup kemungkinan. Ingat namaku. Aku mohon, tanamkan itu di benakmu. Deng Bing seolah membeku saat mengaum kepadamu. Takut kau lupa satu huruf pun. Namaku Deng Bing. Bing, dari Bing Ge. Tanggal 1 Agustus tahun 2035 pukul 9.13. Selama kamu berhasil melarikan diri, kau harus menghidupkanku kembali. Aku akan menjadi bawahan dan pelayanmu selamanya. Kamu dengar? Aku berjanji padamu. Kau menatap matanya dengan tajam. Jika aku bisa keluar, aku akan membantumu. Segera setelah hitungan mundur mencapai 0, suhu di dalam ruangan tiba-tiba melonjak. Udara seketika menjadi panas seperti tungku peleburan baja. Tidak ada ruang untuk melawan. Kamu dan Deng Ding mulai berbincang. Orang yang dibangkitkan itu bernama Chen. Suara mesin yang dingin kembali terdengar. Kamu membuka mata dan menghirup napas dalam-dalam. Kamarnya masih kamar yang sama. Tapi Deng Ding di sudut ruangan sudah tidak ada. Layar kembali menyala. Di sebelah kiri terdapat daftar nama keluarga yang sangat padat. Di sebelah kanan terdapat tanggal lahir yang terus bergulir. Dia sedang mendesakmu. Terus mainkan permainan kejam itu. Permainannya yang kejam. Kau ingin aku menjadi budakmu. Mimpi saja. Kau tertawa sinis. Langsung mengabaikan layar. Hanya duduk diam di tempat. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia akhirnya kehilangan kesabaran. Dia menutup layar dengan keras. Kemudian bunyi elektronik yang mendesak itu bergema di dalam ruangan. Li Xiu, sang yang bangkit, lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1980 pukul 9.00. Orang Tionghoa, sekali tidak berhasil, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Dia mulai memaksa dirinya sendiri. Dia seperti mesin yang tak kenal lelah. Berulang kali mengucapkan nama dan tanggal itu. Ingatlah kau menatap semua ini dengan dingin. Setelah sebulan penuh, akhirnya, formasi geometris di tanah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah bayangan samar bergetar hebat di tengah cahaya. Akhirnya berubah menjadi wujud nyata. Dan menghantam lantai dengan keras. Teman baru Yu, Li Xiu, telah tiba. Cahaya berkilau. Teman barumu, Li Xiu, telah memulihkan tubuhnya. Namun begitu ia mendarat, dia bahkan tidak menatapmu sekalipun. Langsung tanpa ragu menggigit jari tangannya sendiri sambil merangkak di lantai seperti orang gila. Menulis angka-angka dengan cairan emas. 398.054 sambil berdarah-darah. Sambil bergumam histeris menghitung detik. 505.152 kamu menatap dingin pemandangan aneh ini. Sampai layar di dinding menyala 60%. Baru saat itu dia menghela napas lega. Dengan cepat menambahkan 2.250 di bagian akhir. Segera setelah itu, lengan robot di langit-langit tiba-tiba menjulurkan sebuah dan menancapkannya dengan kuat ke dinding. Untuk apa angka-angka itu? Kamu mengangkat alis. Li Xiu menatap tajam tulisan emas di lantai. Bernapas terengah-engah takut kamu menghapusnya. Sepertinya kamu baru saja masuk ke menara. Pikiranmu masih waras. Kamu tidak menanggapi. Angka di layar mulai berkurang. Turun dari 60%. Segera mendekati 50%. Sesuai aturan menara. Kamu sekarang adalah pelaku kekerasan. Kalau kamu tidak menyiksanya, kamu akan dihukum. Ayo lakukan. Lihatlah, ranting itu sebentar lagi akan melewati batas merah. Li Xiu mulai panik. Jika kamu tidak menyiksaku, lengan robot akan menyetrummu sampai hangus. Kau bahkan tidak mengedipkan mata. Mau aku jadi tenaga kerja gratis buat menara sialan ini? Mimpi saja. Paling-paling cuma riset status. Lagi pula, aku sama sekali tidak merasakan sakit. Loncatan listrik biru yang menyilaukan meledak seketika. Listrik tegangan tinggi dengan ganas merobek tubuhmu. Asap gosong seketika memenuhi ruangan. Li Xiu membelalakkan matanya. Kupikir kau akan menjerit memohon ampun. Namun, kau hanya berbaring di tengah kilatan cahaya tanpa ekspresi. Tanpa mengerutkan kening sedikit pun. Bahkan pada saat-saat terakhir tubuhmu hangus dan lenyap. Tatapan matamu padanya masih memancarkan ejekan seolah-olah dia hanyalah debu. Dan rasa tekanan yang mutlak. Orang yang dibangkitkan itu bernama Chen. Cahaya kembali menyala. Kamu kembali dengan kesehatan penuh. Dengan santai, dia memutar lehernya. Semua orang tercengang. Suaramu gemetar. Kamu tidak merasakan sakit. Jangan banyak omong. Kamu tertawa sinis. Langsung ke intinya. Untuk apa angka-angka di lantai itu? Aku benar-benar terkesima dengan gaya jantanmu yang seperti pahlawan super. Li Xiu tidak berani bermain-main dengan psikologis. Upaya menguji langsung gagal total. Itulah saat kita memasuki dunia siklus yang tepat ini. Dia menelan ludah. Menatapmu dengan tajam pada tanggal 15 Agustus tahun 1939 pukul 14.22. Menurut perhitunganku, jarak reinkarnasi di kartu itu selalu berupa bilangan bulat. Selama ada titik awal yang mutlak tepat ini, saya bisa menghitung dengan tepat waktu ledakan reinkarnasi berikutnya. Lalu apa gunanya kau tahu? Kamu bertanya dengan nada dingin. Bagaimana cara memanfaatkan celah dalam penjagaan para tokoh besar? Mata Li Xiu memancarkan kegilaan. Para raksasa itu sama sekali tidak memiliki emosi. Mereka hanya akan menjalankan prosedur secara kaku. Selama tidak tertulis dalam peraturan. Bahkan jika kita sekarang bersekongkol dengan suara keras dalam bahasa Kanton, mereka mendengarnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah waktu berlalu. Tiba-tiba, setahun penuh telah berlalu. Selama setahun ini, setiap hari, kamu lebih memilih diajak bicara oleh tangan robot, daripada repot-repot menyiksa Li Xiu. Lagi pula, kamu sangat membenci menjadi penonton yang hanya menunggu mati. Jauh lebih menyenangkan daripada jadi buruh baginya. Tapi tindakanmu yang tanpa sengaja ini, telah menghancurkan pertahanan terakhir Li Xiu. Dia yakin kamu adalah orang yang sangat kejam, dan bahwa kamu telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, dia mengeluarkan kartu as terakhirnya. Pernahkah kamu mendengar tentang stasiun luar angkasa? Li Xiu merendahkan suaranya. Suaranya bergetar karena emosi di luar angkasa. Di sana, ada banyak penyintas yang melarikan diri dari menara. Stasiun luar angkasa. Kamu dengan tajam menangkap intinya.
Otakmu bekerja dengan cepat. Bunuh diri. Lalu biarkan orang-orang di sana menghidupkanmu kembali. Li Xiu yang cerdas itu menepuk pahanya dengan penuh semangat. Daripada menyebutnya melarikan diri. Lebih tepatnya stasiun luar angkasa itu berebut orang dengannya. Sambil terengah-engah, dia menjelaskan. Mesin stasiun luar angkasa terus-menerus memproses berdasarkan nama keluarga dan tanggal lahir. Mulai tahun 1900, stasiun luar angkasa itu mencoba menghidupkan kembali seluruh umat manusia. Begitu stasiun luar angkasa menyebut namamu, kamu kebetulan kehilangan nyawa di sini. Kedua formasi saling terhubung. Kamu bisa langsung ditarik keluar angkasa. Benar-benar lepas dari neraka ini. Kamu langsung menyadari celah dalam rencana ini. Kemungkinannya terlalu kecil. Tawa sinismu yang tepat sasaran. Sejak dulu hingga kini, manusia berjumlah triliunan. Apa bedanya dengan memenangkan hadiah utama lotre? Dengan peluang hanya 1/100.000. Li Xiu menatapmu dengan tajam. Matanya dipenuhi obsesi. Ada orang yang terkurung di sini selama 1000 tahun. Tanpa pernah sekalipun menemukan pintu keluar. Tapi ini satu-satunya harapan. Kita harus bertaruh. Kau menatap Li Xiu dengan dingin. Apa sebenarnya rencanamu? Bukan soal keberuntungan. Bukan mengandalkan keberuntungan. Kecepatan bicara sangat tinggi. Penempatan roh di tubuh orang hidup memiliki urutan tertentu. Mulai tahun 1900, sesuai urutan nama keluarga. Selama mereka, tepat saat nama kita disebut, kita akan mengakhiri hidup kita sendiri. Kita pasti bisa terjebak di sistem. Ditarik ke stasiun luar angkasa untuk mengulur waktu. Kamu mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu stasiun luar angkasa itu mengulang-ulang waktu? Kamu pikir saat aku baru saja bangkit, berbaring di lantai seperti orang gila sambil menulis angka. Apa yang sedang kulakukan? Li Xiu tertawa sinis. Itu adalah titik acuan mutlakku. Tanggal 15 Agustus 6139 pukul 14.22. Dia menunjuk ke layar elektronik di dinding. Layar turun 1% setiap 36 menit. Dia adalah jam kita. Aturan penggunaan ruang. Setiap orang harus menghidupkan kembali 10 orang per menit. Masukkan semua data ini. Maka akan tepat. Menghitung waktu tepat ketika mereka menyebut nama kita. Wah, kamu menarik napas dalam-dalam di dalam hati. Berlatih menjadi dewa selama 1000 tahun. Kau telah bertemu dengan banyak makhluk berkuasa. Tapi dalam hal kecerdasan, pria yang tampak biasa ini adalah monster sejati. Bisakah kamu menghitungnya? Kamu telah menyentuh inti masalah. Li Xiu bahkan tidak membuat draft. Langsung terlontar dari mulutnya. Tanggal 17 September 6140 pukul 13:0. Aku akan disebut-sebut pada tanggal 1 Desember tahun ini pukul 1:01 dini hari. Dan kamu, Chen Fan. Dia menatapmu dengan tajam pada tanggal 15 Februari tahun 41 pukul 1:06 dini hari. Karena ada kesalahan dalam pengoperasian manual. Tidak bisa tepat sampai detik. Tetapi dalam 1 menit ini, asalkan terus mereset status, pasti akan menjadi hebat. Tanpa basa-basi, langsung menyerangnya sambil mengangkat tangan. Aku kagum dengan pemikirannya. Lalu waktu dipercepat. Tanggal 31 Desember 6140 pukul 0:01. Hanya tersisa 1 jam lagi sebelum Li Xiu melarikan diri. Mengambil alat dari kompartemen rahasia. Mengguncang-guncang alat itu di tangannya. Siap bertindak kapan saja. Aku sudah menghitung semua seranganmu. Sebelum pergi, Li Xiu berkeringat deras. Bicaranya secepat senapan mesin. Jangan sok di atas sana. Di stasiun tengah ada mata-mata yang disusupkan oleh si menara. Yang khusus memburu orang-orang pemberontak seperti kita yang kabur. Harus tetap bersikap rendah hati. Terima kasih. Semoga beruntung. Pegang erat alatmu. Saat angka di layar meloncat dari 59% ke 58%, Li Xiu mulai menghitung dengan cepat dari 123 hingga 1109. Bunuh aku. Dia mendongak dengan tiba-tiba. Matanya memerah. Tanpa ragu sedikit pun. Kamu menusuknya tepat di titik lemahnya. Li Xiu tewas di tempat. Suara elektronik Li Xiu yang telah dibangkitkan terdengar. Li Xiu gagal membentuk kembali tubuhnya di dalam formasi. Ada kesalahan waktu. Coba lagi. Cepat. Begitu dia mendarat, dia langsung menggeram ke arahmu. Kamu mengayunkan pedangmu. Dan menghantamnya lagi. Mei Chen bangkit kembali di tempat. Teruslah, ini seperti berlomba dengan takdir. Kamu melepaskan seluruh kekuatanmu. Untuk ketiga kalinya, hantam dia dengan keras. Beberapa detik kemudian, Li Xiu, sang yang dibangkitkan, lahir pada tahun 1980. Elang mekanik bergema lagi. Namun kali ini, setelah cahaya itu menghilang, ruangan itu kosong melompong. Tidak ada seorang pun di sana. Bukan hanya itu, elang elektronik itu seperti pemutar ulang yang macet. Selama 2 hari berturut-turut ia terus mengucapkan nama Li Xiu. Tidak mungkin lagi membawanya kembali ke sel ini. Anak ini benar-benar menggunakan otaknya yang menyebalkan. Dengan paksa, jaring yang rapat ini membuka celah. Tak lama kemudian, tiba tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Para penjaga hebat di menara itu tidak menunjukkan emosi apapun. Dan tidak memberi kamu teman sel baru. Kamu hanya duduk sambil menangis. Menatap layar dengan tatapan kosong. Pukul 1:06 dini hari. Aku nggak mau main sama kalian lagi. Dengan segenap tenaga, kau menghancurkan dirimu sendiri. Pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, kau mengaktifkan teknik darah membara. Dalam sekejap, kau menguras seluruh tenaga hidupmu. Bam, untungnya, di tengah cahaya kemasan, Chen Fan, sang yang dibangkitkan, bersinar seketika. Kamu berdiri utuh di dalam sel. Tembakan pertama meleset. Dalam hatimu, kau mengumpat dengan keras. Emosi yang meluap-luap tak membuang waktu sedetik pun. Mengambil alat di lantai dan langsung menyerang dirimu sendiri. Pukulan kedua masih meleset. Coba lagi. Kamu benar-benar gila. Serangan ketiga ke arah dirimu sendiri. Tepat pada saat itu, suara ledakan yang tiba-tiba. Suara yang familiar itu. Rasa tubuh yang dipaksa disatukan oleh formasi itu menghilang. Yang menggantikannya adalah tarikan yang sangat kasar. Yang tiba-tiba menarik jiwamu dan melontarkannya ke atas. Kamu menembus langit-langit logam sel.
Jiwamu terus melambung. Dalam pendakian yang sangat cepat, kamu akhirnya melihat dengan jelas neraka yang telah menyiksamu selama lebih dari 10 tahun. Secara utuh, ini benar-benar sebuah menara logam hitam setinggi ratusan lantai. Di dalam ratusan ribu kotak besi yang berjejal, penuh dengan manusia hidup yang sedang disiksa. Namun itu belum cukup. Ketika jiwamu benar-benar melesat keluar dari puncak menara, dan melayang ke angkasa tinggi untuk memandang seluruh permukaan bumi, kegembiraan di wajahmu seketika membeku. Sebuah makna yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh jiwamu. Melihat ke sekeliling, permukaan bumi yang hancur berantakan, bukanlah tanah tandus, melainkan padat, berdiri tegak seperti hutan baja. Ribuan menara hitam, puluhan ribu, ratusan ribu. Ini bukan penjara, ini benar-benar neraka tanpa akhir. Membawa beban orang yang masih hidup. Chen Fan, kau tiba-tiba membuka mata. Belum sempat kau melihat sekeliling, tiba-tiba terdengar raungan liar seperti binatang buas di telingamu. Kamu menoleh. Seorang pria yang baru saja bangkit, yang berguling-guling di tanah seperti binatang buas yang mengamuk. Si malang ini telah disiksa di menara hingga kehilangan akal sehat. Lalu beberapa pria kekar menerobos masuk, dan langsung menekannya ke lantai dengan keras. Pada saat yang sama, seorang wanita berwajah manis. Wanita berwajah manis itu bergegas mendekat. Suaranya sangat lembut. Sudah tidak apa-apa. Tenanglah, kamu sudah meninggalkannya. Kamu aman, di bawah bujukan yang sangat menipu ini. Orang itu perlahan berhenti meronta. Wanita itu berdiri, berbalik menghadapmu. Meski sudah terbiasa dengan adegan-adegan gila, senyum profesional di sudut bibirnya tetap tak bercela. Halo, selamat datang di stasiun luar angkasa Tianqiong. Saya adalah Psikiater Yang Si. Anda berpura-pura bersandar pada dinding logam, sengaja membuat tatapanmu terlihat agak muram dan waspada. Tanpa celah, Yang Si tampaknya sudah terbiasa. Lanjutkan prosesnya. Ini kebangkitan pertama. Jangan takut. Sekarang tahun 6141 M. Sudah lebih dari 4000 tahun berlalu sejak zamannya. Kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu seluk-beluknya. Langsung melontarkan pernyataan mengejutkan. Ini pertama kalinya. Aku baru saja keluar dari menara. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan langsung hening. Beberapa pria kekar yang menahan orang itu secara serempak menoleh dan menatapmu. Yang Si pun langsung terdiam kaget. Senyum palsu profesional di wajahnya langsung membeku. Tak mungkin. Matanya melebar. Dia menatapmu dari atas ke bawah seolah-olah melihat monster. Kamu pernah masuk ke menara. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa begitu tenang? Bahkan tidak ada tanda-tanda emosimu runtuh. Mungkinkah kamu langsung ditarik ke atas begitu masuk ke menara? Kamu tertawa sinis. Suaramu datar. Sudah hampir 20 tahun. Ya, apakah itu lama? Terdengar suara desahan kaget di dalam ruangan. Tatapan Yang Si padamu benar-benar berubah. Kejutan yang disertai kegembiraan yang tak tertahankan selama 20 tahun. Satu siklus penuh. Ternyata kamu orang normal. Dia menarik napas dalam-dalam. Kecepatan bicara tiba-tiba meningkat. Aku sudah 2 tahun jadi psikolog. Orang-orang yang diselamatkan dari menara, 9 dari 10 orang harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ketahanan mentalmu benar-benar luar biasa. Lalu dia langsung mengetuk gelang itu dengan cepat. Sesuai peraturan penurunan ruang. Dengan mental sekuat itu, kamu pantas dapat perlakuan istimewa. Aku langsung memberi nilai SG padamu. Tidak ada keberatan kan? Kalau bisa dapat pekerjaan bagus, tentu saja tidak ada masalah. Namamu jelas-jelas Chen Fan. Kamu langsung mengikuti penjelasannya tanpa ragu. Formasi kebangkitan terikat pada identitas jiwa. Nama asli atau nama palsu, itu sama sekali tidak penting. Baiklah, Chen Fan. Apa keahlianmu dulu? Yang Si menatap tajam. Kepadamu, ini menentukan kelasmu. Pikiranmu bekerja dengan cepat. Di kehidupan sebelumnya, kamu adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh. 7 hal besar, musik, catur, sastra, dan seni lukis. Kamu tidak mengerti. Tapi dalam merebut takdir Dewa Langit, kamu yang paling ahli. Tapi mengatakan kepada sekelompok manusia biasa ini bahwa menekuni jalan spiritual hanyalah omong kosong. Aku sedikit mengerti budidaya tanaman obat. Kamu memilih penjelasan yang paling mirip dengan Ling Zifu. Bertani di stasiun luar angkasa itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Kalau tidak dilakukan dengan baik, bisa berakibat fatal. Stillwater mengerutkan kening. Tapi tetap saja dia segera memasukkannya ke dalam arsip. Setengah jam kemudian, kamu dibawa ke area yang disebut sebagai tempat tinggal. Di hadapanmu terbentang sarang lebah logam yang tak berujung. Tempat tinggalmu adalah sebuah kapsul logam seluas hanya 4 meter persegi. Di bawahnya terdapat area umum yang sama sekali tidak memiliki privasi. Berkembang biak di tempat kumuh ini sudah lama melanggar aturan. Semua orang bertahan hidup. Siapa yang masih punya waktu untuk bersenang-senang? Bertahan hidup adalah satu-satunya naluri. Lu Hao menunjuk ke arah Yang Si yang berdiri di depan pintu ruang kapsul. Dengan raut wajah yang sangat serius, dia memperingatkanmu. Dengarkan baik-baik. Semua pengeluaran di stasiun luar angkasa bergantung pada poin. Makan, minum, dan mandi semuanya akan dipotong poin. Itu sudah cukup. Dia menunjuk ke ventilasi di atas kepalanya. Kamu bernapas akan menghabiskan oksigen. Metabolisme normalmu menghasilkan gas. Selama kamu masih hidup dan bernapas, sistem akan secara otomatis mengurangi poinmu. Kamu mendengarnya dan mendengus dalam hati. Orang-orang ini benar-benar licik. Bahkan untuk hidup pun harus membayar pajak interaksi. Lalu bagaimana kalau poinnya habis? Kamu balik bertanya dengan dingin. Hukuman berat. Langsung dicabut nyawanya dan dilempar kembali ke penjara menara. Yang Siu merasa sangat marah. Di dalam menara, berharap bisa dibangkitkan kembali. Maka harus menunggu berabad-abad atau bermilenium untuk mengandalkan keberuntungan. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan mendekati kamu. Tapi jika kamu bekerja keras dan mengumpulkan ratusan ribu poin, ketika kamu tiba-tiba jatuh, stasiun luar angkasa akan menggunakan poinmu selama 24 jam penuh tanpa henti menyebut namamu, dan memaksamu untuk bangun kembali.
Kamu langsung mengerti. Poin adalah nyawa. Tak heran mereka bekerja mati-matian. Terima kasih atas peringatannya. Matamu sedikit. Mata yang menyipit. Sifat yang asal-asalan. Yang Si memandang profil wajahmu yang tajam. Tiba-tiba tertawa kecil. Matanya menjadi agak penuh makna. Aku cukup menyukai sikapmu yang tegas ini. Kalau malam ini bosan, hubungi aku kapan saja. Aku sudah menambahkanmu di aplikasi. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi dengan langkah ringan. Menatap punggungnya. Hatiku tak bergelora. Bahkan ingin tertawa sinis. Wanita itu di kehidupan sebelumnya di dunia kultivasi. Untuk memohon agar kau meracik satu pil. Seorang wanita kultivator yang secara sukarela melemparkan dirinya ke pelukanmu. Antreannya bisa sampai ke langit. Kau sama sekali tidak peduli dengan perselisihan rendahan semacam ini. Sekarang hanya ada satu hal di benakmu. Kekuatan. Suara kamu menutup pintu kabin. Tutup matamu dan rasakan energi spiritual di sekitarmu mengering. Di sini bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual untuk kultivasi. Kamu tiba-tiba membuka mata. Sebuah kilatan cahaya yang sangat berbahaya melintas di matamu. Tidak ada energi spiritual. Latihan rutin hanyalah menunggu akhir. Ingin kembali ke puncak. Hanya tersisa dua jalan. Yang pertama, mencari bahan dan tungku tunggal. Memaksa membuat ramuan spiritual kedua. Sebuah senyuman dingin terlukis di sudut bibirmu. Menempuh jalan kultivasi sesat. Tapi tempat kumuh ini dipenuhi kamera pengawas. Jika memaksakan diri bertindak, pasti akan terpicu. Keesokan paginya, kamu mengikuti Yang Si, dan tiba di area tanaman hijau di lantai paling bawah stasiun luar angkasa. Tempat ini dipenuhi berbagai tanaman pangan dan ganggang, yang khusus digunakan untuk penyaringan dan pengolahan air limbah. Untuk menarik perhatianmu, hari ini, Yang Si sengaja mengganti penampilannya, mengenakan kaos kaki panjang di atas lutut, penuh dengan aura kemudaan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan semalam saat berjalan di jalan? Dia tiba-tiba menghalangi jalanmu. Aku agak kesal karena sudah mengirim begitu banyak pesan. Kenapa kamu gak balas satu pun? Mau sok dingin, ya? Penampilanku hari ini bagus, kan? Kamu bahkan tidak mengangkat kelopak matamu. Tatapanmu sangat dingin, jangan bercanda. Aku akan sangat sibuk sebentar lagi. Tidak ada waktu untuk urusan asmara. Aku menghargai niat baikmu. Jangan kirim lagi. Kau ingin tetap hidup. Kau ingin menjadi lebih kuat. Wanita hanya akan memperlambat kecepatanmu dalam menghunus pedang. Yang Si ditolak dengan kejam olehmu. Terdiam dan menggigit bibirnya dengan keras. Dia melirikmu dengan tatapan yang rumit. Lalu dia berjalan di depan dengan diam. Segera setelah itu, kalian tiba di terminal umum di lobi area tanaman hijau. Semua karyawan baru wajib mengikuti ujian. Wajah dingin Yang Si membantu kalian memasukkan data. Jika tidak lulus, kalian akan ditugaskan untuk pekerjaan kasar di lantai bawah. Langsung mulai. Kamu tidak banyak bicara. Layar berkedip. Sebuah bayangan hitam yang disamarkan dengan mosaik tebal muncul. Tampaknya itu adalah Chen Fan, petinggi stasiun luar angkasa, bukan? Menurut arsip, kamu mengerti tentang pertanian. Suara bayangan gelap itu terdengar dingin dan sintetis. Sedikit banyak, bayangan hitam langsung ke intinya. Apa nama tanaman air di belakangmu itu? Kamu menoleh sekilas. Menempuh jalan spiritual selama 1000 tahun. Rumput ajaib dan kertas dewa yang pernah kamu lihat. Lebih banyak daripada beras yang pernah dimakan oleh orang-orang biasa ini. Tapi kamu benar-benar tidak tahu nama umum di bumi. Aku tidak tahu namanya. Tataplah layar. Suaranya sombong dan penuh keyakinan. Tapi aku tahu apa yang bisa dia lakukan. Memperkuat sumber daya. Anti-inflamasi. Rasa ringan. Sifat dingin. Bisa dimakan tapi rasanya sangat buruk. Terutama bagi wanita yang tubuhnya dingin. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa membahayakan nyawa. Begitu kata-kata itu terucap. Sebuah ekspresi meremehkan melintas di wajah Yang Si Yuan yang berada di sampingnya. Mungkin dia mengira kamu hanya mengada-ada. Namun, bayangan gelap di layar tiba-tiba berhenti seketika. Setelah terputus selama beberapa menit, bayangan gelap itu kembali online. Suaranya dipenuhi dengan sedikit kegembiraan yang jarang terjadi. Pernahkah kamu melihat ikan mas berenang di selokan? Hal yang ada di mana-mana. Sulitkah melihatnya? Kamu balik bertanya. Baik, baik, baik. Bayangan gelap itu mengucapkan kata, baik, 3 kali berturut-turut. Lalu dia bertanya lagi. Lalu, bagaimana dengan pot di sebelah kirinya yang tumbuh daun-daun menipu itu? Sanki, kamu bahkan tidak melihatnya dengan seksama. Kamu langsung bilang itu kebalikan dari pot tadi. Sifatnya hangat dan rasanya manis. Memperkuat energi dan melancarkan aliran energi. Rasanya pahit saat dikunyah. Bayangan hitam yang tampan tiba-tiba menepuk meja. Mengumumkan tanpa basa-basi. Chen Fan sudah terlambat. Mulai hari ini, kamu adalah penanggung jawab zona tanaman hijau No. 031. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan langsung di terminal. Sinyal langsung terputus. Lobi sunyi senyap. Yang Si menatapmu seolah-olah melihat monster. Mulutnya terbuka lebar. Cukup untuk memasukkan satu kepalan tangan. Astaga. Kamu benar-benar luar biasa. Sikap dinginnya barusan langsung runtuh. Dia langsung mencengkeram lenganmu. Wajahnya penuh dengan kegilaan dan kegairahan. Baru masuk kerja langsung jadi penanggung jawab. Tahukah kamu apa artinya ini? Aku bekerja sebagai psikolog. Bekerja keras seharian cuma dapat 200 poin. Posisi kamu. Sehari tanpa kerja. Dapat 1000 poin. 1000 poin. Kamu tertawa sinis dalam hati. Sama sekali tidak peduli. Karena sejak detik pertama kamu masuk, seluruh perhatianmu sudah tertuju sepenuhnya pada aula. Beberapa jenis alga dan tumbuhan obat berwarna merah dan kuning. Ganggang dan tumbuhan obat berwarna merah dan kuning. Meski samar, tapi kamu pasti tahu itu aura. Tempat kumuh ini ternyata memiliki tumbuhan yang mengandung aura. Cukup serap saja. Tahap awal Ki wajah sudah di depan mata. Agar tidak menarik perhatian, kamu bertahan sampai senja. Setelah semua orang di area tanaman hijau pergi, kamu langsung berlari ke arah pot lumut yang memiliki aura itu. Duduk bersila dan menutup mata. Teknik menelan langit zaman purba.
Tiba-tiba mengaktifkan alat suara asal dari kehidupan sebelumnya. Dasar kekuatan yang luar biasa sudah ada di sini. Menempuh kembali jalan kultivasi. Bagi kamu, ini semudah minum air. Hanya dalam hitungan napas. Energi spiritual dari tanaman-tanaman itu kau tarik paksa. Berubah menjadi kabut putih tipis. Dan dengan liar merasuk ke pori-pori tubuhmu. Di dalam dantian. Sebuah pusaran sebesar telur terbentuk seketika. Hampir saja, tinggal sedikit lagi. Kau menggigit gigimu. Siap untuk melakukannya dengan sekali nafas. Langsung menembus ambang batas tahap awal latihan Qi. Apakah ini Chen Fan? Seorang pemuda yang sangat mencolok. Tiba-tiba meledak di belakangmu. Kamu tiba-tiba membuka mata. Dalam hati, kamu melemparkan tatapan marah. Kamu menahan amarah yang membara di matamu. Berbaliklah. Aku ada di sini. Cepat katakan. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah seorang pria yang mengenakan setelan hitam rapi. Pria itu menatapmu dengan saksama. Dia merendahkan suaranya dan membujukmu. Aku dari kelompok pemisahan. Chen Fan, tertarik bergabung denganku? Kalian belum pernah dengar. Menyingkir, katamu dengan dingin. Berbalik dan hendak melanjutkan. Pria itu tidak hanya tidak pergi, malah melontarkan sebuah bom. Kamu pikir hanya dengan melawan habis-habisan kamu bisa bertahan hidup di stasiun luar angkasa? Jangan bodoh. Para petinggi sudah lama benar-benar korup. Mereka sama sekali tidak berniat membawa manusia kembali ke bumi. Gerakanmu terhenti. Matamu sedikit menyipit. Pria itu melihat reaksimu. Suaranya semakin keras. Kami yang berada di lapisan bawah. Jika mati, kita akan dilempar kembali ke penjara menara untuk disiksa. Tapi bagaimana dengan para elit? Mereka memonopoli semua sumber daya terbaik. Yang mereka inginkan adalah menjadikan kita sebagai budak dari generasi ke generasi. Menghadapi bujukan pria berkemeja, kamu hanya menonton dengan tatapan dingin tanpa berkata sepatah kata pun. Pria berkemeja itu melihat wanita itu tidak bereaksi. Mendekat dengan tiba-tiba. Dengan kecepatan bicara yang sangat tinggi. Seluruh stasiun luar angkasa terbagi menjadi 3 tingkat. Lantai ketiga kami adalah para pekerja kasar. Mengorbankan nyawa untuk mendapatkan poin demi kebangkitan. Lantai kedua adalah orang-orang kepercayaan. Mereka punya hak prioritas untuk dibangkitkan. Sedangkan tingkat pertama, tak ada yang pernah melihat mereka. Bahkan ucapan mereka pun disensor. Mereka bisa bangkit kembali tanpa batas hanya dengan berbaring. Mereka menguasai semua sumber daya terbaik. Kenapa sih? Jadi, nada bicaramu datar saja. Kamu bisa tinggal di menara selama 20 tahun dan tetap mendapat penilaian S. Kamu jelas bukan orang biasa. Pria berkemeja itu menatapmu dengan tajam. Kelompok pemisah akan membutuhkanmu. Jangan terburu-buru setuju. Aku akan memberimu informasi sebagai hadiah perkenalan. Dia merendahkan suaranya. Suaranya dingin. Besok malam, pihak atas akan melepaskan beberapa ubur-ubur ke area pemukiman. Makhluk aneh itu bisa menembus dinding dan sangat beracun. Mereka sengaja menimbulkan korban. Hanya untuk memaksa lapisan bawah panik. Agar semua orang bekerja seperti anjing gila demi mengumpulkan poin. Begitu kata-kata itu terucap. Blik, lampu utama di area tanaman hijau langsung padam. Hanya tersisa 2 lampu darurat yang redup. Stasiun luar angkasa kehabisan daya. Lampu dan sistem pemantauan di area kerja malam akan mati total. Itulah mengapa aku datang mencarimu sekarang. Dilarang keras berada di sini. Jaga dirimu. Pria berkemeja itu menengadah dan melirik ke arah lobi. Berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Suara langkah kaki dengan cepat menjauh. Kamera pengawas mati. Benar-benar keberuntungan. Aku berpura-pura. Kamu berbalik dengan tiba-tiba. Mati. Perhatikan dengan saksama pergerakan tanaman di sudut yang memiliki aura. Tanpa ragu sedikit pun. Duduk bersila. Hong Huang Tuntian. Qiu berputar dengan liar di dalam tubuh. Energi spiritual yang tersisa di sekitarnya. Seolah-olah disedot habis oleh pompa. Berubah menjadi aliran udara yang mengalir dengan liar melalui pori-pori ke dalam rahim. Pusaran udara sebesar telur itu mulai berputar dan mengempis dengan hebat. Hancurkan aku. Kau berteriak dalam hati. Gumpalan udara itu seketika mencair. Berubah menjadi aliran halus yang mengalir ke seluruh anggota tubuhmu. Bai Hai mengumpulkan energi menjadi napas. Latihan mengumpulkan dan mengeluarkan napas berhasil. Merasakan kekuatan yang telah lama hilang di dalam tubuh. Kamu tiba-tiba membuka mata. Cahaya emas memancar dari pupil matamu. Kamu mengangkat tangan kananmu. Mengarah ke tumbuhan ajaib berwarna merah dan kuning yang berada sekitar 10 meter di depanmu. Kamu mencengkeram udara dengan keras. Dengan suara desisan yang tak terhitung. Tanaman ajaib itu bergerak sendiri tanpa angin. Dalam sekejap melintasi ruang. Dan mendarat dengan mantap di telapak tanganmu. Kamu memasukkan tanaman ajaib itu ke dalam saku. Kedua tangan dimasukkan ke saku. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berjalan dengan langkah lebar kembali ke area tempat tinggal. Kembali ke tempat tinggal. Begitu pintu terbuka, alismu langsung mengerut. Orang yang duduk di tempat tidur adalah Yang Si. Mengenakan pakaian yang unik dan menawan. Dia duduk di tempat tidurmu. Pakaiannya acak-acakan. Tatapannya memikat. Apa yang kamu pikirkan? Kamu menatapnya tanpa ekspresi saat dia mengirim pesan. Tapi kamu tidak membalas. Aku masuk menggunakan kata sandi terminalmu. Yang Si tidak menyembunyikan tujuannya. Tanganmu langsung bergerak untuk melepaskan ikatan. Berpura-pura apa sih? Kamu mengomel dalam hati. Wanita ini benar-benar penghalang. Jika ramuan spiritual di saku kamu tidak segera diolah, energi spiritualnya akan habis. Siapa yang punya waktu untuk melakukan hal yang melanggar batas denganmu? Aku baru saja mau marah dan mengusirnya. Desis, 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 desis. Lampu di atas kepala tiba-tiba berkedip-kedip dengan hebat. Mengeluarkan suara arus listrik yang menusuk telinga. Seluruh lobi area hunian seketika tenggelam dalam suasana menakutkan yang berkedip-kedip. Gerakan Yang Si tiba-tiba membeku. Wajahnya langsung pucat. Sambil merangkak dan berguling, dia memegang erat pakaian Dian Yong. Ada benda aneh yang masuk ke area tempat tinggal. Makhluk aneh. Bukankah itu Mingwan yang ada di matamu? Cepat bersembunyi. Yang Si gemetar ketakutan. Ada apa?
Kamu menarik kerah bajunya dan mengangkatnya. Nada suaranya kasar. Jika itu ubur-ubur Gis, kotak besi ini bahkan tidak bisa disebut tempat berlindung. Belum selesai bicara, terdengar suara nyaring yang jernih, seperti gemerincing emas di dasar laut, menggema di ruang utama. Dia menendang pintu terbuka dan melihat keluar. Sial. Beberapa ubur-ubur raksasa setinggi belasan meter, berkeliaran di udara seperti hantu. Ratusan hingga ribuan tentakel, menatap tajam setiap makhluk hidup. Yang Si menjerit. Secara naluriah berlari menuju tangga logam di luar pintu. Kamar Anda berada di puncak sarang lebah. Jaraknya sekitar belasan meter dari tanah. Butuh setidaknya setengah menit untuk menuruni tangga. Dan satu tentakel ubur-ubur saja sudah menembus dinding sebelah dan mendekat ke arah kalian. Sudah terlambat. Pegang erat aku. Kau langsung memeluk pinggang yang siang ramping dan lentur. Bahkan tak memberinya waktu untuk bereaksi. Langsung menendang pagar besi. Brak, di tengah jeritan memilukan Yang Si. Kamu memeluknya. Dari ketinggian belasan meter. Melompat tanpa ragu-ragu. Suara angin bergemuruh di telingamu. Saat mendarat, kekuatan spiritual di dalam dirimu meledak dengan dahsyat. Kaki-kaki yang kaku itu mengeluarkan bunyi gemuruh. Lantai logam tertekuk oleh langkahmu. Kamu mendarat dengan mantap, tanpa cedera sedikit pun. Bahkan lututmu tidak sedikit pun menekuk. Kamu melepaskan Yang Si. Angkat kepalamu. Menatap tajam ubur-ubur raksasa di langit-langit. Sebuah senyuman dingin terlukis di sudut bibirnya. Yang Si secara naluriah menjerit. Menutup mata rapat-rapat karena ketakutan. Namun seketika itu juga, dia tiba-tiba membuka matanya. Dan mendapati dirinya jatuh ke tanah tanpa cedera sedikit pun. Dia menatapmu dengan tatapan kosong. Wajahnya langsung memerah. Entah karena sensasi terjatuh dari ketinggian. Atau karena hatiku berdebar-debar akibat sikapmu yang mendominasi. Kenapa kamu melamun begitu? Kamu sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Pikiran itu, lalu menarik lengannya. Membawanya berbalik dan berlari kencang menuju lorong darurat. Hidup. Lobi telah berubah menjadi kekacauan total. Banyak orang berlarian keluar dari kota-kota besi. Berlarian dan merangkak keluar. Di balik pintu lorong darurat, kamu tiba-tiba menoleh. Menatap tajam ke arah kekacauan di aula. Tak diragukan lagi. Ini adalah cara paling mengerikan yang pernah kamu lihat. Beberapa kali ubur-ubur dengan ratusan tentakel, yang tadinya bergerombol, tiba-tiba menyebar dalam sekejap, dengan kecepatan sangat tinggi menuju orang-orang yang berlarian. Tentakel-tentakelnya bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, puluhan orang malang terangkat ke udara. Hanya dalam hitungan detik, orang-orang yang terkena racun, bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan. Tubuh mereka langsung menghilang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Stasiun luar angkasa sialan ini, bahkan tidak punya senapan laser yang layak. Wajahmu pucat, tak ada gunanya menanyai Yang Si dengan suara pelan. Senjata apapun tidak berguna. Yang Si mencengkeram ujung bajumu dengan erat. Suaranya gemetar seperti daun. Serangan fisik. Senjata energi akan langsung menembus tubuh mereka. Seolah-olah mereka tidak ada. Perasaan menjadi mangsa. Rasa tak berdaya karena tak punya kesempatan untuk membalas. Membuat gelombang kekerasan bergolak di dalam dadamu. Jika masih menyimpan kekuatan dari masa lampau saat masih dalam tahap vokal. Ubur-ubur jelek ini apa artinya? Bahkan untuk diambil esensinya dan diolah menjadi bahan formasi pun mereka tidak layak. Tapi sekarang, kau hanya bisa menonton mereka menyerapnya sampai habis. Mengeluarkan suara perih yang halus. Lalu tubuh mereka berubah dari basah menjadi hampa. Lalu menghilang begitu saja ke udara. Segera berpindah ruang. Kamu menatap tempat di mana ubur-ubur itu menghilang. Kamu mengepalkan tinju dengan kuat. Di tempat angker yang penuh bahaya ini, kelemahan adalah dosa asal. Kamu harus menjadi kuat. Semakin cepat, semakin baik. Tanpa terasa, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Selama 2 minggu ini, kamu benar-benar berubah menjadi mesin penghisap energi tanpa perasaan. Siang hari di area tanaman hijau, kamu dengan terang-terangan menyerap energi spiritual. Saat malam tiba, kamu mencuri ramuan purba, kembali ke kamar dan olah dengan sekuat tenaga. Teknik pengasahan yang teliti pada tahap latihan Ki. Bagi makhluk aneh sepertimu yang sedang menjalani latihan ulang, itu semudah makan dan minum. Akhirnya, setelah latihan yang gila-gilaan, energi di dalam tubuhmu benar-benar terisi penuh. Mencapai terobosan dari tahap menengah latihan Ki ke zona tumbuhan hijau. Begitu jam kerja berakhir, Yang Si langsung mendekat tepat waktu. Setelah berinteraksi selama setengah bulan, wanita ini jadi jauh lebih patuh. Dia tidak lagi merayu-rayu kamu, tapi tatapannya padamu semakin aneh. Astaga, kamu sudah berubah. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahmu. Wajahnya penuh dengan rasa tak percaya. Air pembersihan kitab para pencari pencerahan membuat kulit dan penampilanmu mengalami lompatan kualitas. Kamu meliriknya sekilas. Mengapa menelepon begitu saja? Semakin tergila-gila padaku. Awalnya hanya candaan. Namun, Yang Si justru tidak menanggapi seperti biasanya. Dia menatapmu dengan tajam. Suaranya terdengar agak serius. Dulu aku pikir kamu hanya punya pesona. Sekarang aku benar-benar merasa kamu sangat memikat. Kamu sedikit mengerutkan kening. Sepertinya wanita ini sudah jatuh hati. Lebih merepotkan daripada menahan nafsu. Tepat pada saat itu, suara seorang pria mengganggu kamu di saat yang tidak tepat. Maaf mengganggu. Kamu menoleh. Itu pria berkemeja yang mengaku dari kelompok pemisahan. Tatapanmu memancarkan kegilaan yang tak tersembunyi. Apa yang akan kamu lakukan? Suruh dia menjauh dulu. Pria berkemeja itu menunjuk ke arah Yang Si. Kamu menepuk bahu Yang Si. Kamu pergi dulu. Yang Si tampak kebingungan. Menatapmu dalam-dalam. Berbalik dan pergi. Ternyata kamu memang bukan orang biasa. Melihat sekeliling tidak ada orang. Pria berkemeja langsung ke intinya. Dengan nada yang penuh emosi. Malam itu, kamu memeluknya dan melompat dari ketinggian lebih dari 10 meter. Bahkan lututmu pun tidak ditekuk sedikit pun. Orang-orang kami melihatnya dengan jelas. Mendengar kata-kata itu, tatapan matamu langsung membeku.
Kamu memancarkan kekuatan yang sangat menindas. Kalian mengawasi aku. Kau melangkah maju. Menatap matanya dengan tajam. Suaramu tajam seperti pisau. Pria berkemeja itu terpaksa mundur setengah langkah karena tekananmu. Segera mengangkat kedua tangannya sambil tertawa canggung. Jangan gugup dalam situasi kacau seperti itu. Kamu tampil sangat menonjol. Kami perhatikan kamu terlihat normal. Tidak ada niat jahat. Bagus. Kamu menarik pandanganmu dengan dingin. Ingatlah untuk menutup mata Anda lain kali. Pria berkemeja itu menelan ludah. Segera masuk ke inti pembicaraan. Mulai dengan antusias menunjukkan rencana besar kepadamu. Saya datang kali ini. Hanya ingin menanyakan apakah kamu tertarik bergabung dengan kami. Apakah kamu pernah mendengar tentang armor bertenaga mesin? Pria berkemeja itu semakin bersemangat saat berbicara. Kami berhasil mendapatkan satu set model terbaru 421. Daya dorong maksimumnya bisa mencapai 10 ton. Setara dengan kekuatan tabrakan 5 mobil SUV sekaligus. Tapi benda ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat untuk mengendalikannya. Kamu pasti punya potensi itu. Kekuatan 10 ton. Otakmu bekerja dengan sangat cepat. Dengan tubuhmu yang saat ini berada di tahap kilatihan, menahan dorongan 10 ton secara langsung pasti akan merusak tulang dan ototmu. Benda besi yang dibuat oleh sekelompok manusia biasa ini, memang ada triknya. Soal daya tahan, kamu langsung ke intinya. Daya penuh 1 jam, standby setengah bulan. Sulit membayangkan kamu tertarik dengan setelan jas. Segera tawarkan godaan yang lebih besar. Kalau kamu gak suka mecha, kami juga punya modifikasi mekanik. Mengganti seluruh anggota tubuh bahkan organ dengan mekanik. Kecepatan reaksi saraf makhluk hidup, ditambah daya hancur mecha. Sungguh sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah akan sedikit terasa sakit. Rasa sakit saat berganti. Itu adalah bagian tubuhmu yang terbuang. Padahal sudah tidak ada. Tapi otak tetap merasa dia sedang sakit. Efek samping yang sangat umum. Setelah mendengarnya, sudut bibirmu tersenyum sinis. Meninggalkan pencuri abadi yang mengejar keabadian. Dan malah melakukan trik yang tidak masuk akal ini. Sungguh konyol sekali. Dengan tingkat keberhasilan 40%. Bahkan jika modifikasi gagal, dia masih bisa dibangkitkan. Setelan jas. Pria itu masih terus mengoceh di telingamu. Memaksa-maksa. Hatimu tertawa sinis berulang kali. Kekuatan pamungkas yang dibanggakan oleh orang-orang biasa ini, paling-paling, setara dengan kekuatan tempur alat pendorong di dunia kultivasi, dan harus menderita rasa sakit yang menyiksa setiap hari. Mecha itu bahkan lebih konyol. Sekalipun cangkangnya terbuat dari besi, pengemudinya tetap saja makhluk yang rapuh, membuatmu meninggalkan jalan spiritual untuk menjadi sekadar besi tua. Itu benar-benar pukulan telak. Sudah selesai bicara, kamu memotongnya dengan sangat tidak sabar. Matamu sedingin es. Aku sama sekali tidak tertarik dengan barang-barang rongsokan ini. Aku hanya butuh 3 hal untuk pencernaan. 2 yang terakhir, semakin tua semakin baik. Telur, itulah satu-satunya tujuanmu saat ini. Ramuan di area tanaman hijau dapat menjadi pengganti sebagian besar. Hanya dewa keberuntungan dan tamu besar yang tidak bisa digantikan. Pria berkemeja itu terdiam. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Supermarket mudah ditangani. Cukup gunakan poin. Bisa dibeli di pasar-pasar khusus. Tapi 2 ramuan obat tradisional yang kamu sebutkan, di seluruh stasiun luar angkasa ini, kecuali di lantai pertama yang misterius, pasti tidak akan menemukan yang kedua. Kalau begitu, tolong bantu aku masuk ke lantai pertama. Daripada bersikap keras. Ini sama sekali tidak bisa ditawar. Tidak mungkin. Pria berkemeja itu tersenyum kecut. Kita akan memisahkan orang-orang dengan status tertinggi. Dan hanya berkeliaran di lantai 2. Lantai pertama sama sekali tidak bisa dijangkau. Namun, gayanya tiba-tiba berubah. Sebersit kilatan di matanya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mencarinya, ada satu tempat lagi yang pasti bisa membawa kita ke bumi. Langsung ke intinya. Mengemudikan kapal tunda ke permukaan untuk mengangkut barang. Pria berkemeja itu langsung melemparkan umpan. Asalkan kamu bergabung dengan kami, aku bisa mendapatkan kuota untukmu ke permukaan. Tapi di permukaan bumi, dipenuhi oleh penjaga kuno yang sangat menakutkan. Bahkan senjata laser pun tidak bisa menembus kulit mereka. Jadi sebelum pergi, kamu harus menjalani modifikasi mekanis. Kalau tidak, itu sama saja dengan bunuh diri. Dan harus dimodifikasi. Kamu langsung marah dalam hati. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jangan ganggu aku dengan barang-barang rongsokan. Lalu kamu dengan santai mengambil dari meja kerja di samping. Mengambil sebuah pipa besi padat seukuran pergelangan tangan. Kau bahkan tak mau repot-repot bicara. Energi spiritual dalam tubuhmu meledak dengan dahsyat. Kekuatan itu mengalir tanpa sisa ke kedua lenganku. Krek-krek. Bam. Suara logam yang melengkung, membuat gigi bergemeretak. Ledakan yang tiba-tiba di ruang tunggu. Di bawah tatapan terkejut pria berkemeja itu, kamu dengan paksa memutar pipa besi padat itu hingga menjadi seperti tali, lalu menghantamnya dengan bunyi gedebuk di kakinya. Itulah yang disebut kekuatan. Kamu menepuk-nepuk karat di tanganmu, menatapnya dari atas. Tekanan yang memancar dari tubuhmu, memaksanya mundur berulang kali. Sekarang, atur kapal tunda untukku. Jangan sebut-sebut lagi operasi yang merepotkan itu, mengerti? Pria berkemeja itu sepertinya menarik napas dalam-dalam. Suaranya gemetar. Ini kan kekuatan super, kan? Kalau mau dimodifikasi ya dimodifikasi. 1 bulan. Dalam 1 bulan, aku pasti akan mengatur kapal tunda untukmu. Setuju. Kamu dengan dingin melontarkan 4 kata. Sebulan berlalu begitu saja. Selama sebulan ini, kamu menolak segala gangguan dari luar. Bahkan ketika yang si begitu ramah, kamu tetap tanpa ampun menolaknya. Kamu sepenuhnya fokus pada latihan spiritual yang intens. Bersamaan dengan masuknya napas terakhir ke dalam tubuhmu, kamu tiba-tiba membuka mata. Aliran energi bergolak di sekelilingmu. Bahkan barang-barang di dalam ruangan, semuanya terlempar mundur setengah inci. Tahap akhir latihan Ki telah tercapai. Kini, bukan hanya kekuatan spiritualmu yang melonjak, kondisi fisikmu pun jauh melampaui batas manusia biasa.
Bumi ini bagaikan sarang naga dan sarang harimau. Demi membangun pil ayam, kamu pun berani menjelajahinya. Akhirnya, sesuai rencana, dan tiba di modul docking stasiun luar angkasa Tianqiong. Saat ini kamu sedang duduk dengan tenang di dalam kokpit kapal penarik tipe 006. Kokpit kapal tunda tipe 006. Pengoperasian kapal ini sangatlah sederhana. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu sudah menguasai semua kasus. Di luar pintu kabin, pria berkemeja itu dengan wajah serius menyerahkan sebuah airpiece kepadamu. Bawa ini. Tetap jaga komunikasi begitu sampai di permukaan. Pria berkemeja itu menempel di pintu kabin, memberikan instruksi dengan sangat cepat. Kamu punya 2 tugas yang harus diselesaikan. Pertama, tugas dari kelompok pemisahan kita setelah sampai di permukaan. Sesuai geometri yang kami berikan. Gambar sebuah formasi. Gunakan mantra kebangkitan untuk menghidupkan kembali orang yang kami tunjuk. Siapa tepatnya? Nanti di bawah aku akan memberitahumu. Misi resmi stasiun luar angkasa kedua. Tempat kamu mendarat. Di bawah tanah ada banyak sumber daya. Warnanya kuning kehijauan saat berfrekuensi tinggi. Mudah dikenali. Gunakan bor di kapal tunda untuk menambang sebanyak-banyaknya. Isi sebanyak mungkin. Bagian yang tidak terisi penuh. Sedot semuanya menjadi air. Kenakan headsetmu. Tatap dia tanpa ekspresi. Berikan isyarat agar dia mundur. Peringatan terakhir. Pria berkemeja itu menahan pintu kabin dengan erat. Matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Setelah sampai di permukaan, ada 2 tempat yang sama sekali tidak boleh dipilih. Pertama, reruntuhan kota yang dulu. Semua dipenuhi oleh makhluk yang dihidupkan kembali dan sudah gila. Orang bijak yang pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Yang kedua adalah gumpalan raksasa. Yang terlihat seperti inti manusia, yaitu inti talamus. Pada malam hari, para penjaga talamus yang sulit ditaklukkan. Siang hari semuanya bersembunyi di dalamnya dan tertidur. Begitu bertemu dengannya, langsung berbalik dan lari. Semoga beruntung. Pintu kabin Chen Fan tertutup dengan keras. Kamu duduk di kursi pengemudi. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matamu. Hanya ada hasrat yang membara akan kekuatan. Kamu menarik tuas gas dengan keras. Bumi, aku datang. 198 lepas landas. Tanggal 3 April 6141 pukul 5.21. Pemisahan sambungan aksial selesai. Serangkaian perintah Billy telah ditetapkan. Kapal penarik tiba-tiba menjauh dari stasiun luar angkasa Tianqiong. Mesin bekerja mundur. Menahan dengan sekuat tenaga dorongan gravitasi bumi. Kamu menatap tanpa berkedip. Jangan bohongi titik pendaratan yang telah ditentukan. Ini satu-satunya hal yang harus kamu lakukan saat ini. Kurang dari 5 menit. Kontur permukaan bumi akan muncul di pandanganmu. Di reruntuhan kota tak jauh dari sana. Menara hitam menjulang tinggi ke langit. Kamu hanya melirik sekilas. Perasaan penolakan pun meluap di hatimu. Kau memalingkan wajah dengan paksa. Tapi kau tetap merasakannya, bukan? Suara pria berkemeja itu terdengar dari headphone. Melihatnya sebentar saja sudah membuat seluruh tubuhku gelisah. Sangat bertolak belakang dengan selera orang. Semua desainnya aneh dan asimetris. Ini benar-benar pencemaran mental. Kamu menggigit bibir dan menahan diri untuk tidak bicara. Suaramu penuh amarah. Begitu kata-katamu selesai, kapal tunda itu menghantam tanah dengan keras. Begitu pintu kabin terbuka, energi spiritual yang pekat seketika menyelimuti dirimu. Semua pori-pori tubuhmu terbuka. Berada di sini sehari saja setara dengan tinggal di stasiun luar angkasa. Setelah beristirahat selama belasan hari, kamu tak punya waktu untuk merenung. Sentinel otak akan benar-benar aktif saat malam tiba. Kamu punya waktu. Hanya punya 14 jam untuk menyelesaikan misi penambangan. Waktunya sangat mepet. Setelah berkeliling, tidak ada yang aneh. Cukup angkat tanganmu dan mesin penambangan batu bara akan terpasang. Mata bor menancap kokoh ke dalam tanah. Seluruh gerakan berjalan lancar. Mesin penambang batu bara membutuhkan 30 menit untuk mencari tambang. Jika lampu hijau menyala, biarkan mesin menggali sendiri. Jika lampu merah menyala, pindahkan posisinya secara manual. Suara pria berkemeja itu terdengar. Selama setengah jam pencarian ini, apakah saya boleh bergerak bebas? Asal jangan pergi terlalu jauh, jawabmu. Dia membawa gergaji. Kalau tidak, orang-orang di bawah tanah akan melihat tidak ada tenaga kerja. Mereka akan datang merusak mesin. Orang-orang bawah tanah, kau mengerutkan kening. Nama ini belum pernah kau dengar. Orang yang melarikan diri dari penjara menara. Pikiran mereka terganggu. Mereka menganggap penderitaan sebagai kenikmatan. 2 kalimat ini akan menjelaskannya padamu. Dan jamur merah itu, orang normal yang memakannya bisa merasa mual dan langsung bunuh diri. Kalau mereka makan, dopamin di otak mereka bisa melonjak sampai melebihi batas. Semakin sakit, semakin nikmat. Kamu mendengarnya dan kelopak matamu berkedut. Penjara tanah bukanlah surga bagi mereka. Benar sekali. Jadi, yang ditahan di menara itu hanyalah orang-orang normal seperti kita. Kalau begitu, kita tidak bisa mempelajari kemampuan ini. Kalau kita mempelajarinya, bukankah penjara menara akan kehabisan akal? Pihak atas menyembunyikan informasi. Kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Dia cuma ngomong gitu terus udah selesai. Kamu juga tidak menanyakannya lagi. Langsung melangkah masuk ke dalam hutan yang dipenuhi aura spiritual. Mencari dewa keberuntungan yang cukup tua dan larangan besar berwarna ungu kehitaman. Keduanya adalah bahan utama pil Zubi. Sulit ditemukan. Sepanjang perjalanan, kami telah mengumpulkan banyak tumbuhan dan tanaman spiritual. Meskipun kami belum menemukan kedua orang itu, tapi setidaknya cukup untuk membuat ramuan dan menukarnya dengan poin. Jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Tanpa terasa, sudah sore, pukul 5. Cepat kembali. Kalau terlambat lagi, penjaga Qiu Niao pasti sudah keluar. Peringatan pria berkemeja itu tiba-tiba terdengar di earphone. Kamu hanya memiliki tingkat kultivasi latihan Qi. Aku sama sekali tidak berani menunda. Dia berbalik dan berlari kencang ke arah kapal penarik. Tapi begitu mendekati titik pendaratan, sebuah tubuh lengket dan menjijikkan bergerak seperti suara. Terbawa angin masuk ke telingamu. Seluruh sarafmu langsung menegang.
Kamu mengangkat tangan dan mengalihkan headphone ke mode pratinjau. Kamu bisa dengar? Suara apa ini? Suaranya tiba-tiba menjadi berat. Dia melangkah maju dengan keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya. Suara itu berasal dari inti talamus. Kepalamu berdenyut. Kapal penarikku ada di depan. Kalau tidak maju, bagaimana aku bisa ke stasiun luar angkasa? Cepatlah. Pastikan dulu posisinya. Belum gelap. Meskipun dia sangat dekat, dia tidak akan menyerangmu secara sukarela. Dengan menggigit bibir, kamu melangkah perlahan ke depan beberapa langkah. Ujung hutan. Sebuah gumpalan setinggi lebih dari 4 orang. Makhluk setengah transparan yang bentuknya persis seperti kontur otak, tiba-tiba muncul di sana. Dan kapal penarikmu sedang terbungkus sepenuhnya di dalamnya. Lambung kapal dipenuhi oleh gundukan-gundukan yang rapat. Penjaga nao membuatmu merinding. Kau melihat makhluk itu? Ya, aku melihatnya. Kau menatap makhluk yang terus-menerus merayap itu. Dia sudah menyeret seluruh perahuku masuk ke dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Hanya bisa bilang hari ini keberuntunganmu sedang buruk. Pria berkemeja itu tersenyum masam. Posisi kemunculan benda ini sepenuhnya acak. Kemungkinan benda ini tepat menimpa kapal tunda sangatlah kecil. Dulu ada yang pernah mengalaminya. Iya, dia ngomongnya belak-belakan. Kapal penarik punya autopilot. Bisa terbang kembali sendiri. Paling-paling pilotnya jatuh di luar. Lagi pula, kalau bisa dibangkitkan kembali, ya dibangkitkan saja, meski butuh banyak poin. Jika misi gagal, akan dikenakan penalti. Dia berhenti sejenak dan mengambil gergaji. Kalau kamu bisa bertahan sampai besok pagi, dan menunggu dia menghilang dengan sendirinya, maka kamu tidak hanya tidak perlu mengganti rugi papan pengumuman, kamu malah bisa untung. Kau lihat monster itu yang terus mengeluarkan suara gemuruh. Gigi geraham belakangnya hampir hancur. Bagaimana aku bisa bertahan sampai besok? Jangan panik. Aku akan tanya orang lain soal solusinya. Tiba-tiba suara di headphone menghilang. Hanya kamu yang tersisa berdiri di tengah hutan, menatap tajam ke arah inti Qiu Niao yang tak jauh. Waktu berlalu detik demi detik menuju malam. 15 menit kemudian, suaranya akhirnya terdengar lagi. Ada 2 kemungkinan untuk selamat. Katanya yang pertama melarikan diri ke reruntuhan kota di sebelah. Itu wilayah sang toko besar. Penjaga Qiu Niao tak berani melangkah masuk sedikit pun. Kelopak matamu berkedut. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung menolaknya. Alat canggih di tangan sang toko besar. Bisa diselesaikan seketika. Masuk ke sana sama saja dengan bunuh diri. Tergantung keberuntunganmu. Kalau sial, ya keluar. Dia bilang dengan tegas. Aku tidak mau memilih ini. Ada yang kedua. Ke adik. Adik itu wilayahnya. Seperti penjaga. Dia tidak berani masuk. Dia langsung mengingatkanmu. Tapi jangan salahkan aku. Aku sudah memperingatkanmu. Meskipun orang-orang bawah tanah tidak menyerang sembarangan. Tapi mereka sangat aneh. Kita hampir tidak pernah berurusan dengan mereka. Begitu masuk, semuanya tergantung padamu. Kamu menengadah dan melihat ke langit. Pukul 6 tepat. Tinggal 1 jam lagi sebelum gelap. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu memilih yang kedua. Kamu langsung mengambil keputusan. Tanpa ragu sedikit pun. Bagaimana caranya pergi? Adik, apa misi kamu datang ke permukaan kali ini? Dia balik bertanya. Kamu langsung menyadarinya. Matamu langsung bersinar. Jawaban yang tepat adalah berbasis karbon. Suaranya langsung meninggi. Basis karbon yang kamu pasang tidak terbungkus, kan? Tidak. Lalu tunggu apa lagi? Suaranya menggema di telinga. Segera tingkatkan daya probe dan turun ke bawah. Buka jalan ke permukaan. Kamu berbalik dengan tiba-tiba. Dan berlari kencang ke arah pesawat pengintai. Lalu memaksimalkan daya. Detik berikutnya, bor itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semangat yang tak kenal mundur. Menusuk adiknya dengan keras. Guntur. Gemuruh bor yang menghantam lapisan batu langsung meledak. Getarannya membuat telapak kakimu kesemutan. Wajah dari kejauhan. Inti hipotalamus setinggi 4 orang. Juga mengeluarkan suara gerakan yang liar. Permukaan tubuhnya sudah retak menjadi celah-celah halus. Tak terhitung penjaga talamus yang gelisah di celah-celah. Siap-siap untuk menyerbu keluar. Bagaimana? Sudah terhubung? Suara pria berkemeja di headphone terdengar panik. Hanya tinggal setengah jam lagi sebelum gelap. Hati-hati. Jangan banyak omong. Balasnya sambil menggertakkan gigi. Pembuluh darah di pelipisnya berdenyut-denyut. Semakin kamu bicara, semakin besar tekanan yang kurasakan. Bunga jatuh di sudut matamu. Dari sudut mataku, retakan di inti Qiu Niao semakin melebar. Sudah ada penjaga yang menampakkan setengah tubuhnya. Hanya tersisa 15 menit sebelum gelap. Kurang dari 1/4 jam. Hari akan gelap. Peringatan di earphone kembali berbunyi. Aku tahu kau sedang mengerutkan kening. Sambil menatap kemajuan pengeboran, aku mengumpat pelan. Mengangkat tangan dan menuangkan air minum yang kubawa. Dan menuangkannya ke dalam lubang bor. Uap putih itu langsung menghilang. Alarm overhead trick akhirnya berhenti. Menunggu 10 menit lagi. Dengungan mesin bor tiba-tiba menghilang. Cepat ikat tali pengaman dan lompat ke dalam. Tidak ada waktu lagi. Pria berkemeja itu sangat gembira. Kegembiraannya hampir meluap meski melalui headphone. Tapi kamu tiba-tiba menoleh. Jantungku langsung jatuh ke dasar. Lubang di inti hipotalamus sudah benar-benar terbuka. Pasukan penjaga hipotalamus yang gelap pekat mengalir keluar seperti gelombang pasang. Dalam sekejap mereka sudah sampai di tepi sumur. Sudah terlambat. Kamu bertindak tegas. Kekuatan spiritual langsung memenuhi seluruh tubuh. Sama sekali tidak peduli dengan tali pengaman. Melompat ke bawah. Lalu terjun ke dalam sumur bor sedalam ratusan meter. Astaga, kamu langsung melompat. Teriakan pria berkemeja itu hancur diterpa angin saat terjun. Kau mencengkeram erat-erat dengan tangan dan kaki untuk memperlambat laju. Jeritan di atas kepala semakin mendekat. Para penjaga itu menempel di dinding seperti makhluk bayangan. Suara merayap yang berderak semakin mendekat. Kamu bahkan bisa mencium bau busuk yang menyengat dari tubuh mereka. Dengan nekat, kamu langsung meledakkan teknik darah membara. Buka mulutmu. Seluruh tubuhmu terjun lurus ke dalam tanah seperti meteor. Ternyata Cui Xiang mengalami cedera tulang dan otot.
Kamu menghantam tanah dengan keras. Kakimu terasa sakit yang hebat. Aku bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Namun, makhluk aneh di atas kepalamu terus menerjang ke bawah. Kau mengerahkan tenaga untuk mengambil ramuan dari ransel. Tanpa peduli apapun, kamu memasukkannya ke dalam mulut. Ramuan itu, bercampur dengan efek obatnya, membasahi luka-lukamu dengan liar. Perasaan di kedua kakimu mulai kembali sedikit demi sedikit. Dalam 20 detik, kamu berhasil berdiri. Meski setiap gerakan terasa sangat melelahkan. Tepat pada saat itu, para penjaga itu sudah mengejarmu sampai ke mulut sumur. Hanya selangkah lagi dari dirimu. Tapi seketika itu juga, mereka seolah terhenti oleh dinding tak terlihat. Tak peduli seberapa keras mereka berteriak dan meronta. Mereka tak berani melangkah setengah langkah pun dari mulut sumur. Tiba-tiba terlepas. Terlunta-lunta di tanah. Terengah-engah. Sumur, apakah kamu di sana? Kamu menekan tombol Alman. Seperti pria berkemeja itu berteriak. Hanya terdengar suara listrik yang berderak. Mulai ulang dan panggil lagi. Tetap tidak ada jawaban. Sinyal di kedalaman ratusan meter di bawah tanah benar-benar terputus. Kamu tidak punya waktu untuk berlama-lama. Segera gunakan kekuatan spiritualmu untuk menyembuhkan luka. Aku bertahan dengan susah payah hingga dini hari berikutnya. Akhirnya bisa berjalan dengan susah payah. Saat ini hanya ada dua hal, mencari air, menemukan jalan kembali ke permukaan. Semua air yang kamu bawa sudah digunakan untuk mendinginkan mesin bor. Jika tidak segera mengisi ulang energi, tanpa perlu monster bertindak, kamu sendiri yang akan kehabisan tenaga. Kamu nyalakan senter. Ikuti terowongan buatan itu ke dalam. Semakin sedikit vegetasi di jalan, semakin banyak orang yang melewatinya. Semakin mudah menemukan sumber air dan pemukiman. Setelah berjalan selama 2 jam penuh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Kamu langsung menegang. Kamu mengeluarkan alat pertahanan dan perlahan mendekat. Saat sinar senter menyapu ke arah sana, seluruh tubuhmu menjadi waspada. Seorang gadis berkulit putih. Seorang gadis bertubuh langsing. Tapi penampilannya terlihat sangat aneh. Wajahnya ditancapi puluhan paku besi yang halus. Di kelopak matanya menempel kerak besi yang telah dipoles hingga berkilau. Hanya dengan melihatnya saja sudah terasa aneh. Inilah yang dimaksud Asai. Adik yang menganggap penderitaan sebagai kenikmatan. Biarkan kamu memaksakan diri untuk tersenyum. Dengan suara tertahan, tanyalah apakah kau bisa mengerti apa yang kukatakan. Gadis itu terkejut seketika. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang masih samar. Aku datang dari permukaan. Kamu menjaga jarak aman dengannya. Langsung ke intinya. Apakah kamu tahu cara kembali ke permukaan? Dia tetap berdiri di tempat. Matanya kosong. Seperti orang mabuk. Dia mengayun-ayunkan ember besi di tangannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku mau ambil air. Atau kamu ikut aku ambil air. Matamu langsung bersinar. Oke, aku memang butuh air. Dia berbalik dan berjalan ke depan. Dia sangat pendiam. Kamu bertanya sekali. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya. Selalu terlihat mengantuk. Belum jauh berjalan. Suara gemericik air pun terdengar. Saat sungai bawah tanah muncul di hadapan mereka, gadis itu langsung mengangkat setengah ember air. Dia meneguknya habis-habisan. Kamu mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu sudah beberapa hari tidak minum? Dia menggelengkan kepalanya. Dengan wajah yang seolah-olah itu hal yang wajar. Aku takut aku akan haus. Minumlah lebih banyak sebelumnya. Kamu langsung bingung. Jadi, biar nggak kelaparan, kalian malah makan semua makanan lebih awal. Iya, dia mengangguk. Kalau tidak, makan saat sudah lapar. Betapa sakitnya. Sampai kilat menyambar otakmu. Dunia mereka benar-benar terbalik. Sambil menahan keterkejutan di hatimu, kamu bertanya dengan hati-hati. Jadi kamu terus bertahan tanpa tidur. Menahan diri untuk tidak tidur membuatmu sangat bersemangat. Tidur malah bikin gak nyaman. Tentu saja. Dia menunjuk matanya. Sudah 2 hari tidak tidur. Kamu langsung mengerti. Penampilannya yang lesu. Jelas sekali dia sudah begadang 2 hari 2 malam dan sangat mengantuk. Kamu tidak bertanya lebih lanjut. Mengambil teko dan meneguk setengah teko air. Aku menyesapnya. Rasa manis yang segar langsung terasa. Gadis itu menatapmu. Matanya penuh dengan rasa iri. Apakah minum air itu menyenangkan? Ya, kamu mengangguk. Saat tenggorokanmu kering sekali. Minum segelas air dingin itu enak. Kami, orang-orang bawah tanah, tidak pernah merasa menikmati. Suaranya penuh dengan kesedihan. Kamu tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Langsung tanya siapa yang menelepon. Sekarang kamu bisa membawaku ke permukaan, kan? Ah, dia tiba-tiba terkejut. Seolah baru ingat hal itu. Iya, kita harus ke permukaan. Maaf, aku salah. Lihat saja. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Kelihatannya dia sangat marah. Tapi tidak dihukum. Dia bergoyang-goyang, dan kepalanya terbentur dinding. Ember air langsung terjatuh ke lantai. Siapa yang menumpahkan air kemana-mana? Aku benar-benar tak tahan lagi. Dia menatapmu. Suaranya penuh dengan permohonan. Bolehkah aku tidur sebentar? Setelah aku bangun, aku akan membawamu ke permukaan. Hualuo. Dia sama sekali tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Dia berbalik dan berjalan ke dalam terowongan. Aku berdiri di tempat dan menatap punggungnya. Lalu melihat ke belakang ke arah lorong-lorong yang bercabang ke segala arah. Terowongan gelap yang tak terlihat dasarnya. Orang-orang bawah tanah dari masa lalu yang tadi ketahui. Di belakang desa terdapat sumur bor yang buntu. Kamu sama sekali tidak punya pilihan. Kamu menggigit bibirmu. Akhirnya kamu melangkah. Dia pun mengikuti pria itu masuk ke dalam rumah batu itu. Aku pun masuk ke dalam rumah batu itu. Lalu dia langsung terjatuh ke tempat tidur. Dalam sekejap dia tertidur lelap. Kamu tidak punya pilihan lain. Hanya bisa duduk bersila di sampingnya. Mengalirkan energi dengan lincah untuk menyembuhkan luka dan memperkuat kultivasi. Hanya menunggu dia bangun untuk membawamu kembali ke permukaan. Tak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Di luar pintu terdengar suara seorang pria yang lembut dan sopan. Halo, bisakah Anda membukakan pintu sebentar? Kamu langsung tegang. Kamu perlahan membuka pintu.
Di luar pintu berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jaket hitam. Tidak ada satupun luka di seluruh tubuhnya. Sangat berbeda dengan makhluk-makhluk bawah tanah yang cacat itu. Dia menatapmu dari atas ke bawah, sambil tersenyum dan memperkenalkan diri. Saya, Zugefu, adalah penduduk desa ini. Seorang peneliti. Dulu saya juga pernah bekerja di stasiun luar angkasa sebagai peneliti. Kamu mengerutkan kening. Waspada penuh. Meneliti kebiasaan orang-orang di bawah tanah yang menganggap penderitaan sebagai kenikmatan. Dia mendekat. Bagaimana dengan nada misterius ini? Mau lihat hasil penelitianku? Sudahlah, tolak saja. Tanpa basa-basi, aku hanya ingin segera kembali ke permukaan. Aku tidak tertarik dengan hal lain. Zugefu melirik gadis yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Empat Xiao Fei ingin kembali ke permukaan tapi tidak mau pergi. Apakah dia tidak tahu jalannya? Ingin menunggu dia bangun untuk membawamu. Kalau begitu, aku sarankan kamu jangan menunggu. Bagaimana bisa gadis ini disebut peri? Untuk mengejar batas. Sering bertahan berhari-hari. Tanpa tidur. Kalau tidur harus seharian penuh. Bisa jadi lebih lama. Kalau begitu, aku akan menunggumu tanpa peduli. Heh, kamu mungkin tidak tahu. Orang permukaan tidak bisa seenaknya bersenang-senang di bawah tanah. Suasana hatinya tiba-tiba berubah. Suaranya langsung menjadi serius. Jika tinggal terlalu lama, kamu akan terkena kutukan. Sama seperti kita. Persepsi kita benar-benar terbalik. Dan kutukan ini bisa dibalik. Hatimu berdebar. Menatapnya dan bertanya. Jika tidak bisa dibalik, maka tidak ada gunanya bahkan setelah terlahir kembali. Tidak berguna, kata Nyonya Zuge sambil mengangguk. Lalu balik bertanya padamu. Apakah kamu merasa terkena kutukan? Jadi kamu tidak takut dengan penjara menara? Aku sarankan kamu jangan berpikir seperti itu. Aku tidak berpikir begitu. Kamu menggelengkan kepala kecuali kutukan ini bisa dihilangkan. Orang yang waras. Matanya berbinar. Aku akan segera menjelaskannya padamu. Kau terkena kutukan. Makan dan minum. Tidur. Hal-hal yang seharusnya normal ini semua berubah menjadi siksaan. Semakin lapar. Semakin banyak makan. Semakin haus. Semakin banyak minum. Semakin hebat penderitaan. Agar tidak menderita, kita hanya bisa makan dan minum lebih awal. Tidur lebih awal. Jika mengantuk, harus dipaksakan. Tidak seperti mereka yang mengejar batas. Tahukah kamu kenapa? Kenapa? Karena melakukan hal seperti ini, pada akhirnya akan kehilangan semangat. Dia berkata dengan nada serius. Bagi kita, rasa saat jatuh itu 1000 kali lipat dari rasa saat makan. Kamu langsung menyadari bahwa itu akan membuat ketagihan. Kecanduan pada kematian. Benar, dia mengangguk dengan keras. Semua orang yang terkena kutukan, pada akhirnya akan kecanduan Raja Xiao. Begitu bangkit, mereka akan mengakhiri hidupnya sendiri. Adikku, begitu banyak desa yang diizinkan berkembang biak. Namun populasi terus berkurang. Itulah sebabnya. Dia menghela napas, penuh dengan kesedihan. Dengan sihir kebangkitan, adik kita justru menuju akhir hidupnya. Bunga berguguran, dia kembali menatapmu. Dia kembali mengundangmu. Lagi pula, sekarang kita sedang tidak ada kerjaan. Ikutlah ke laboratorium. Terlepas dari apakah kamu akhirnya setuju atau tidak. Bantu aku, jam 3 pagi aku akan mengantarmu kembali ke permukaan. Kamu berpikir sejenak. Sekarang jam 2 siang. Butuh 4 atau 5 jam untuk kembali ke permukaan. Tepat saat hari gelap, pasukan penjaga Qi Yunao keluar untuk mencari makan. Ragu sejenak. Kamu berdiri. Aku ikut denganmu untuk melihat. Zuge tiba-tiba datang. Mendekat, lalu membawamu ke kamarnya. Begitu masuk, kamu langsung terkejut. Ruangan itu penuh dengan peralatan. Mikroskop, lampu alkohol, serta tumpukan alat-alat presisi yang tak bisa disebutkan namanya. Dan desa adik yang bobrok di luar. Benar-benar dua dunia yang berbeda. Bagaimana? Lumayan kan? Wajahnya penuh kebanggaan. Orang-orang dari desa ini bahkan desa-desa sekitarnya turut membantu. Lagi pula, penelitianku ini bertujuan untuk menghilangkan kutukan. Menyelamatkan nyawa semua orang. Kamu melihat sekeliling. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Adik, dari mana kamu mendapatkan listrik? Pembangkit listrik bawah tanah dan tenaga air dengan ketinggian 100 meter. Cukup untuk kebutuhan laboratoriumku. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Langsung berjalan ke sebuah alat yang mirip radar. Sambil mengutak-atiknya, dia berkata, saya telah meneliti ini selama lebih dari 100 tahun. Tapi belum menemukan cara untuk menghilangkan kutukannya. Tapi alat penangkap infrasonik ini membuatku berhasil menangkap sumber kutukan. Menangkap kutukan. Kamu terkejut karena dia tidak menjawab. Tiba-tiba menengadah dan tersenyum padamu. Matanya penuh dengan kegilaan. Sebelum kamu sempat bereaksi, dia langsung menekan tombol alat tersebut. Suara neraka yang aneh dan tak terlukiskan langsung merasuk ke dalam pikiranmu. Sangat tidak nyaman. Kamu hanya merasa seolah-olah kepalamu dihantam palu berat. Energi bergolak. Matamu langsung memerah. Menahan amarah yang meluap-luap. Kamu mulai berbicara. Kamu berani menjadikan aku sebagai kelinci percobaan. Detik berikutnya, kekuatan spiritualmu meledak seketika. Seluruh tubuhmu menghilang di tempat. Duk, suara benturan keras meledak. Seluruh tubuh Tuan Zuge terlempar seperti layang-layang yang putus tali dan menghantam keras alat penangkap gelombang infrasonik itu. Udara seketika terpecah-pecah. Laboratorium menjadi berantakan. Dia memegangi dadanya dan terjatuh ke lantai. Sangat menderita. Namun matanya menatapmu dengan penuh kegilaan. Kau adalah manusia hasil modifikasi. Tidak benar, aku sudah memeriksamu dan tidak ada tanda-tanda modifikasi. Bagaimana bisa kamu secepat ini? Kekuatan sebesar itu. Kamu melangkah perlahan ke arahnya. Tatapanmu sedingin es. Kamu tidak takut aku akan menghabisimu seketika? Dia mengangguk dengan tenang. Dia mengusap bekas di sudut mulutnya. Tadi aku yang salah. Kamu memukulku memang pantas. Sayang sekali. Perangkat ini butuh waktu lama untuk diperbaiki. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Ada yang memanggilku. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja.
Aku tidak sengaja menjatuhkan meja laboratorium. Kalian lanjutkan saja. Tuan Zuge langsung memanggilnya kembali. Sampai suara langkah kaki itu menjauh. Baru dia tersenyum getir sambil menatapmu. Saudaraku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menangkap gelombang infrasonik yang diduga sebagai kutukan. Tapi aku tak pernah bisa memverifikasinya. Sudah bertahun-tahun terjebak di sini. Kamu adalah satu-satunya orang waras yang datang menemui adikku selama bertahun-tahun ini. Aku tidak punya pilihan. Penelitian ini menyangkut kelangsungan hidup semua orang adik. Kamu tidak menuntut. Hanya menatapnya dan bertanya. Berapa lama orang normal harus tinggal di sana sebelum tertular kutukan? 2 sampai 3 hari. Dia lebih baik bersikap tulus. Tapi kamu baru saja mendengar suara kutukan. Waktu ini mungkin akan dimajukan. Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya. Tergantung kondisi fisik masing-masing. Jangan banyak bicara. Langsung duduk bersila di tempat. Konsentrasikan pikiran dan kumpulkan energi. Dalam sekejap masuk ke dalam keadaan meditasi. Memeriksa setiap bagian tubuhnya dengan cermat. Melihat hal itu, Tuan Zuge berdiri di samping dengan hati-hati. Bahkan tidak berani bernapas. Keadaan interior itu hanya bertahan sekitar 10 menit. Lalu kamu tiba-tiba membuka mata. Keringat bercucuran di seluruh tubuh. Waktuku hampir habis. Kau menatap Nyonya Zuge. Nada suaranya penuh dengan ketajaman yang tak tertahankan. Berkat eksperimen jiwa dalammu. 10 jam lagi aku akan sepenuhnya terinfeksi kutukan. Aku harus segera kembali ke permukaan. Zugefu terdiam sejenak mendengar itu. Dia menunduk dan melirik jam tangannya. Pukul 4 sore. Dia segera tenang. Kau pergi sekarang. Baru bisa sampai ke permukaan sekitar pukul 9 atau 10 malam. Pasti akan bertabrakan dengan penjaga Kyunau. Tapi lebih baik daripada terkena kutukan. Lebih baik dibunuh oleh penjaga. Setidaknya bisa dibangkitkan. Itu bukan jalan buntu. Begitu dia selesai bicara, dia langsung berdiri. Kali ini aku yang akan menerobos. Aku yang akan menuntunmu. Baiklah. Matamu sedikit menyipit. Tanpa ragu-ragu, dia memancarkan aura mengintimidasi. Tapi sebaiknya kamu tidak main-main lagi. Kalau tidak, aku tidak hanya akan menghancurkan laboratoriummu, tapi juga membuat seluruh penduduk desa kalian terkena gejala mengerikan itu. Wajah Tuan Zuge langsung berubah. Segera berganti dengan senyuman yang ramah. Tenanglah. Aku berjanji akan mengantarmu ke permukaan dengan selamat. Jika benar-benar bertemu penjaga, aku akan jadi umpan untuk mengalihkan perhatiannya. Oke, tidak perlu. Kau malas berdebat dengannya. Langsung berbalik dan menyeretnya keluar. Langkahmu begitu cepat hingga menimbulkan angin. Aku tidak butuh manusia biasa sepertimu sebagai tameng. Kau cukup tunjukkan jalan yang benar. Si Zuge yang menyebalkan langsung menangkap kata kuncinya. Matamu melotot jauh sekali. Bro, kamu nggak mungkin sedang menekuni jalan spiritual, kan? Kamu tidak menanggapi. Langkah kakimu semakin cepat. Pelan-pelan dong. Nyonya Zuge mengikuti sambil terengah-engah. Tak berani menunda sedikit pun. Sementara itu, 15 peri desa sedang mengintip dari jendela. Menatap tajam punggung kalian yang menjauh. Melihat kalian menjauh, dia langsung membungkuk dan menyelinap keluar. Dia diam-diam mengikuti. Di jalan menuju permukaan. Kamu tiba-tiba berbicara. Bukankah kamu terkena kutukan? Tadi aku baru saja merasakan getarannya. Bagaimana bisa aku bersuara? Zuge Fusan tertawa. Bukankah ini agar kamu bisa melampiaskan amarahmu? Kamu tidak bisa begitu saja menyerangku. Aku masih terlihat tenang, kan? Kamu terdiam tak bisa berkata-kata mendengar kata-katanya. Kamu pernah tinggal di stasiun luar angkasa. Orang secerdas itu. Bagaimana mungkin dia terkena kutukan dan terjebak di bawah tanah? Wajah Tuan Zuge langsung menjadi serius. Jika aku bilang aku datang ke sini untuk mencari jalan keluar. Adik, apakah kamu percaya? Kamu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Matamu penuh dengan keterkejutan. Tapi dia malah tersenyum lebar. Sambil mengenang masa lalu, dia melambaikan tangannya. Singkatnya, saat itu dia masih muda dan penuh semangat. Ingin mencari kebenaran. Ingin melawan penjara menara dengan kutukan. Dan membatalkan kutukan setelah manusia terbebas. Akhirnya jadi kacau. Kutukan ini 100 kali lebih rumit dari yang kubayangkan. Tanpa terasa, aku sudah menghabiskan lebih dari 100 tahun bersama adikku. Lihatlah dia. Dia membungkuk dengan hormat, terlepas dari apapun niat awalmu. Dengan menghabiskan 100 tahun untuk meneliti cara memecahkan mantra. Aku kagum padamu. Dia menghela napas. Wajahnya penuh kepahitan. Seandainya bisa diulang, aku pasti tidak akan turun ke bawah tanah ini. Sangat menyesal. Sepanjang jalan tak ada sepatah kata pun. Dan kami berjalan hampir setengah jam. Kamu tiba-tiba berbalik dengan cepat dan mengeluarkan kertas ucapan selamat. Jangan tunggu aku bertindak. Jangan bertindak. Lampu penerangku menyala seketika. Wajah peri yang dipenuhi paku muncul di kegelapan. Dan tersenyum manis kepada kalian. Zugefu langsung mengerutkan kening. Si peri, kenapa kamu ikut-ikutan? Permukaan dipenuhi oleh penjaga Kyunau. Kamu hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Mau benar-benar tersesat, ya? Pixie berkata. Tapi dia langsung menoleh ke arahmu. Dengan nada tegas. Aku sudah berjanji padanya sebelumnya. Setelah bangun, bawa dia ke permukaan. Aku tidak bisa mengingkari janji. Sudahlah. Kau langsung memotong ucapan Nyonya Zuge. Bawa dia saja. Kalian hanya perlu menuntun jalanku di bawah tanah. Tidak perlu ke permukaan. Tidak ada bahaya. Zugefu ragu-ragu sejenak. Dia hanya bisa menoleh dan menyuruh peri itu untuk mengikutinya. Jika tidak setuju, jangan sembarangan berlari. Dengar? Setelah mendengarnya, peri itu langsung mengangguk patuh. Kau melihat adegan ini? Aku bertanya begitu saja. Dia masih makhluk baru. Dia tersenyum kepada Tuan Zuge, adik kandungnya. Manusia hanya mengalami 1 kali pembaruan. Usianya baru awal 30-an. Bagi kami, dia masih anak muda. Ketiganya terus berjalan ke depan. Semakin mendekati permukaan. Tepat pada saat itu, headset yang sudah lama kamu pakai tiba-tiba berbunyi. Suara Chen Fan yang familiar terdengar. Kamu dengar? Halo. Kamu terdengar sangat tenang. Tadi di bawah tanah sinyalnya putus.
Aku tahu kamu masih di sana. Asai menghembuskan napas. Yang lain harus melakukan penyesuaian ulang. Aku menahan diri untuk tidak mengaktifkan autopilot kapal tunda. Masih di tempat ini menunggu fajar. Kamu langsung saja ke sana. Aku tidak bisa menunggu sampai fajar. Suaramu terdengar serius. Aku terpengaruh oleh kondisi di bawah tanah. Kita harus kembali ke permukaan paling lambat dalam 5 jam. Kalau tidak, kita benar-benar tamat. Kondisi apa? Asai langsung marah. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan padamu. Kamu malas ngomong. Langsung ke intinya. Yang harus aku lakukan sekarang adalah menghindari inti talamus. Kembali ke kapal penarik dengan selamat. Nanti aku cari orang untuk membantumu. Jangan terburu-buru naik ke permukaan. Suara di headphone sudah tidak. Suara apa-apa. Sepertinya dia sudah pergi jauh untuk mengatur sesuatu. Zugefu mendengarkan dengan jelas dari samping. Tak bisa menahan diri untuk tidak bersyukur. Sekarang stasiun luar angkasa begitu baik kepada para awak. Sudah lama hilang kontak. Tapi kapal penariknya belum juga kembali. Dulu saat aku jadi pilot. Hilang kontak lebih dari 8 jam langsung dianggap keluar. Yang menghubungi saya. Bukan orang dari pusat kendali stasiun luar angkasa. Hanya menjelaskan. Aku juga bukan pilot kapal tunda resmi. Aku bisa ke bumi karena punya koneksi sendiri. Bro. Kamu cukup populer di stasiun luar angkasa. Kamu langsung ganti topik. Suara tetesan hujan yang kudengar di laboratorium. Apa sebenarnya itu? Ini adalah gelombang infrasonik. Suami Zuge segera menjelaskan. Telinga orang biasa tidak bisa mendengarnya. Perangkat saya mengubahnya menjadi frekuensi yang dapat didengar. Itulah yang baru saja kamu dengar. Sekarang saya bisa memastikan 100% bahwa gelombang infrasonik yang ada di mana-mana ini adalah sumber perubahan di bawah tanah. Kamu agak pasrah. Jadi kamu membuat keributan sebesar ini hanya untuk memverifikasi hal ini. Peneliti harus berpegang pada fakta. Hal yang belum diverifikasi tidak boleh dipaksakan sedikit pun. Dia berbicara dengan penuh keyakinan. Kamu terdiam sejenak. Lalu bertanya. Suara itu terus menyampaikan suku kata yang aneh. Apa artinya? Aku mana tahu. Dia mengangkat kedua tangannya. Itu adalah gelombang yang terbentuk secara alami. Tidak ada arti khusus. Aku mengangguk dan tidak bertanya lagi. Sambil berbincang-bincang. Ketiganya sudah sampai di pintu keluar ke permukaan. Tepat pada saat itu. Suara Asai kembali terdengar di earpiece. Hei, kamu dengar? Aku minta orang untuk memeriksa rekaman satelit. Aku bisa memberitahu lokasinya secara tepat. Aku akan memberitahumu arah kapal tunda itu. Adapun cara menghindari penjaga, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Paham, kan? Kapan aku bisa pergi? Kapan saja. Tapi sebelum kamu pergi, nyalakan beberapa api unggun, supaya aku bisa melacak lokasimu. Tiba-tiba, Zugefu berbicara kepada Chen Fan. Sebelum pergi, bisakah kamu sampaikan kepada orang di earpiece-mu? Sampaikan beberapa kata. Kamu bilang aku terus meneliti topik bawah tanah. Sekarang menemui jalan buntu. Aku ingin dia mendanai beberapa peralatan laboratorium. Aku bisa membagikan semua hasil penelitianku kepadanya. Kamu langsung menyampaikan hal itu kepada Kak Chow. Sambil menjelaskan secara singkat tentang yang sebelumnya. Ada keheningan selama beberapa detik di dalam headset. Hao Jing memberikan jawaban bahwa dia bisa membantunya. Tapi kita harus melihat barang aslinya. Selain data penelitian, kita juga perlu tugas khusus dari adik. Supaya usaha kita tidak sia-sia. Tidak masalah, bisa dilakukan. Nyonya Zuge langsung menyetujuinya. Lalu, sambil memanfaatkan momentum, dia juga. Saya ingin menjalin komunikasi jangka panjang dengan kalian. Bisakah kalian memberi saya sebuah alat komunikasi? Saya ingin memeriksa basis data stasiun luar angkasa. Kemajuan penelitian bisa jauh lebih cepat. Perangkat komunikasi sudah siap. Bisa kuberikan padamu. Suara Asai terdengar lagi. Tapi cadangannya ada di kapal penarik. Bagaimana kamu akan mengambilnya? Kita kan gak bisa menerobos penjaga begitu saja. Begitu kata-kata itu terucap, suami Zuge sedikit pasrah. Orang biasa ingin menyerbu kapal tunda. Itu benar-benar mimpi belaka. Lihatlah situasi ini. Setelah ragu beberapa detik, dia perlahan berkata, aku punya cara. Aku bisa menggunakan sihir rahasia untuk memicu potensi tubuhmu dalam waktu singkat. Memberimu ledakan tenaga yang jauh melebihi manusia biasa. Mungkin bisa melepaskan diri dari para penjaga. Mata Zugefu langsung bersinar. Gaya bicaramu tiba-tiba berubah. Suaramu sangat serius. Tapi sihir rahasia ini punya harga. Ia akan menguras sumber energimu secara besar-besaran. Sampai kamu tidak sanggup menahannya. Apakah kamu masih mau menggunakannya? Mengapa tidak? Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyetujuinya. Kegembiraan di matanya hampir meluap. Bisa merasakan sihir rahasia yang kamu sebutkan itu sudah sepadan. Apalagi bisa mendapatkan perlengkapannya. Dia melangkah maju selangkah. Dengan tak sabar bertanya kapan kita akan berangkat. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu ritual ini? Kau melirik ke arah peri. Menatap Zugefu. Mengapa tidak membiarkannya pulang dulu? Zugefu langsung mendekat, daripada terburu-buru. Apakah dia boleh ikut? Semakin banyak orang, semakin besar peluangnya. Setelah berkata begitu, dia menoleh ke arah peri. Matanya penuh dengan permohonan. Mata peri itu langsung bersinar. Dia mengangguk tanpa ragu. Aku ingin pergi. Bawalah aku. Aku janji bisa berlari ke kapal tunda. Kamu tidak berkata apa-apa lagi. Kamu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar ke permukaan. Mulut gua. Zugefu menatap seikat jerami kayu yang menyedihkan itu. Alisnya berkerut. Untuk mencapai satelit. Bisa dilihat, barang-barang ini sama sekali tidak cukup. Harus ke permukaan untuk mencari bahan bakar. Kamu yang pergi atau aku dan Elf yang pergi. Kamu bahkan tidak mengangkat alis. Tidak perlu pergi ke permukaan untuk mencari bahan bakar. Itu hanya akan menarik perhatian penjaga talamus. Begitu kata-katanya selesai, kamu mengayunkan tanganmu. Bola api sebesar kepalan tangan langsung meledak di telapak tanganmu. Mata Tuan Zuge langsung membelalak. Napasnya terhenti. Dia membuka mulut hendak memanggilmu. Sebuah isyarat promosi langsung membungkam kata-katanya. Detik berikutnya,
Lenganmu terayun. Bola api meledak dan menghantam pohon besar di kejauhan. Seluruh pohon langsung terbakar hebat. Kamu bertanya pada Zhu, Mei, dan Cao apakah mereka melihat api. Sudah, sekarang pukul 10.30 malam. Jarum menit jam menunjuk ke bulan. Arah jarum jam menunjukkan ke tenggara, mengerti. Arah timur sudah pasti. Dengan pohon yang terbakar sebagai titik awal. Lari lurus ke tenggara dan kamu akan sampai ke kapal tunda. Zhu Gefu langsung tegang. Berlari di hutan sama sekali tidak bisa lurus. Bagaimana kalau ada kesalahan? Suara Asai sama sekali tidak bergetar. Kalau begitu, setelah peluncuran, aku bisa terus membantu kalian. Apakah bisa mencapai arah yang benar? Itu tergantung pada kalian. Zhu Gefu menggerutu. Aku berbalik ke arahmu. Sekarang pergi. Kamu cuma ngomong satu kata, pergi. Kekuatan spiritual bergolak di ujung jarinya. Berubah menjadi energi murni yang seketika mengalir ke dalam tubuh Tuan Zuge. Tubuh Zhu Gefu bergetar. Dia menggeram pelan dan menyerang. Dia melangkah ke depan. Seluruh tubuhnya melesat beberapa meter ke depan. Matanya berbinar, ingin mencobanya lagi. Kau langsung memotongnya dengan dingin. Jangan buang-buang waktu. Teknik rahasia ini menghabiskan stamina dasarmu. Semakin cepat habis. Semakin cepat habis. Paham? Suara Tuan Zuge tiba-tiba terdengar mendesak. Mengerti, mengerti, mengerti. Aku terlalu bersemangat. Maaf, kamu tidak menanggapi dia. Langsung saja memberinya energi tambahan. Kamu cuma bilang, ikuti aku. Jika tidak bisa mengikuti, beritahu aku. Berbalik dan langsung berlari keluar dari gua bawah tanah. Keduanya mengikuti kamu dengan ketat. Berlari kencang di hutan selama 30 detik. Gelombang aneh datang dari kegelapan. Itu adalah suara gerakan inti talamus. Sebuah seruan. Itu sudah datang. Hati-hati, suara itu baru saja terdengar. Puluhan cunau. Penjaga itu melompat keluar dari kegelapan. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap sudah mengejar dari belakang. Zhu Gefu sangat tegang. Berteriak memanggil Chen Fan. Kamu langsung berbalik. Bola api raspberry meluncur dari tanganmu. Sebagian mengenai penjaga. Sisanya membakar pepohonan di sekitarnya. Api langsung membumbung tinggi. Dan suara Mairi Asai mulai memandu kalian. Menerima perintahmu. Aku langsung mengubah arah. Teruslah berlari ke depan. Penjaga di belakangmu tidak bisa lepas darimu. Menembakkan beberapa gelombang bola api berturut-turut. Tenaga spiritual di dalam tubuhmu sudah hampir habis. Tidak bisa dihabiskan lagi. Kau tak berhenti melangkah. Kamu menoleh dan berteriak kepada Zhu Gefu di barisan belakang. Bos, kau tahan penjaga-penjaga ini sekuat tenaga. Aku akan membawa elf pergi. Zhu Gefu terkejut dan belum sempat bereaksi. Suaramu membawa tekanan yang tak bisa ditolak. Perangkat itu harus dibawa pulang oleh peri. Kau tinggal di sini untuk menahan serangan musuh. Cepat. Waktu tidak memberinya kesempatan untuk berpikir panjang. Zhu Gefu berbalik menanggapi. Dengan segenap tenaga ia menghadapi pasukan penjaga Kyuma yang mengejar. Tiba-tiba terdengar suara benturan dari belakang. Hanya dalam hitungan detik, suara itu pun mereda sepenuhnya. Pixie menyaksikan pemandangan itu. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Mengikuti kamu dengan setia. Berlari lagi selama lebih dari 1 menit. Akhirnya ada cahaya yang berkedip di depan. Kamu berbisik, kita sudah menemukan kapal tunda. Dan Mary Asai tampak lega. Syukurlah. Di mana Zhu Gefu yang bersamamu? Sambungannya putus. Pixie masih ada. Peralatannya akan dia bawa pulang. Perangkatnya tidak penting. Asai langsung memotong pembicaraanmu. Lemparkan peralatan ke lantai sebagai tanda. Biarkan Zhu Gefu mencarinya sendiri di siang hari. Aku ingin si peri ikut kamu kembali ke stasiun luar angkasa. Akan ada yang ingin meneliti kondisinya. Tanyakan padanya apakah dia mau. Kamu menoleh ke arah makhluk itu di sampingmu. Kamu mengulang kata-katanya persis seperti yang dikatakan. Dan elf itu menggigit bibirnya. Bibirnya dengan raut wajah bingung. Saat berbicara, kalian sudah berlari ke depan kapal tunda. Puluhan penjaga menyerbu. Kamu melepaskan beberapa bola api dengan tangan terbalik dan langsung memaksa mereka mundur. Kalian pun masuk ke kokpit bersama peri. Sudah siap? Pixie memperhatikan segala sesuatu di dalam kokpit. Memegang ujung bajumu. Kau yang memaksakan diri. Dengan santai melemparkan bola lampu. Dan alat komunikasi cadangan dari kokpit. Menarik tuas kemudi. Kapal tunda perlahan-lahan terbang. Saat mulai terbang, tiba-tiba kamu teringat sesuatu. Kamu sebelumnya menyuruhku menghidupkan kembali seseorang ke permukaan. Aku lupa. Tidak apa-apa, suara Asai terdengar tertawa. Kali ini banyak sekali kejadian tak terduga. Kamu masih bisa membawa pulang semua sumber daya. Itu sudah cukup. Belum lagi kamu juga membawa pulang seorang manusia bawah tanah. Kamu benar-benar berjasa. Kamu melirik ke arah peri yang sedang meringkuk di sampingmu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan peri itu? Tentu saja tidak bisa terus tinggal di stasiun luar angkasa. Dia tidak punya status di stasiun luar angkasa. Dia tidak bisa tinggal lama sampai Asai Michi menyelesaikan penelitiannya. Atau mengantarnya kembali ke permukaan dengan kapal penarik. Atau dia sendiri yang mengatur ulang statusnya untuk kembali ke bawah tanah. Reta, matamu langsung berbinar. Kalau begitu, kenapa tidak langsung membangunkannya di stasiun luar angkasa saja? Dia bisa berbagi hasil penelitiannya dengan kalian. Dia juga bisa memanfaatkan basis data kalian. Suang Ning, kamu terlalu berlebihan. Asai langsung menolak stasiun luar angkasa. Membangunkan orang yang belum terdaftar tanpa izin. Itu pelanggaran serius. Akan diusir. Kamu tidak bingung. Bersandar di sandaran kursi sambil menunggu kapal penarik berlabuh di stasiun luar angkasa. Setengah jam kemudian, proses docking dimulai. Hitung mundur berakhir. Bunyi peringatan mesin berbunyi berturut-turut. Saat pintu kabin perlahan terbuka, pengisian bahan bakar tengah malam telah selesai. Pilot dapat keluar dari kabin. Kamu membawa elf keluar dari kapal penarik. Asai sudah menunggu di ruang layanan. Dia menyambutmu dengan menepuk bahumu dan berkata, "Selamat datang kembali. Kamu menginap 2 malam di permukaan dan selamat. Dan membawa pulang semua sumber daya. Kamu benar-benar hebat." Setelah berkata begitu, dia menatap peri di belakangmu. Setelah diam sejenak,
Dia berkata, kamu pasti peri, kan? Selamat datang, peri. Dia tidak berkata apa-apa. Dia mundur sedikit ke belakangmu. Asai merasa sedikit canggung. Segera mengalihkan pandangannya ke ranselmu. Tanaman-tanaman di tasmu ini harus dipetik dari permukaan tanah. Kamu berkata dengan datar. Itu tertulis di dataku. Sebelumnya, Lichorais harus ditanam. Aku mengerti, jadi aku pergi ke permukaan. Sekaligus menandai lokasi untuk menukar poin. Asai memicingkan mata melihat tasmu. Seolah sedang merenung. Lalu ia berbicara tentang biji yang kamu serahkan kali ini. Selain yang sudah diserahkan, sisanya akan saya tukarkan menjadi poin untukmu. Kirim ke terminal pribadimu. Tentu saja, saat pemisahan, kami akan mengambil sebagian. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Kamu mengangguk ke kiri. Kita tidak bisa membiarkan kalian bekerja sia-sia. Oh ya, Asai tiba-tiba teringat sesuatu. Soal Fukugami dan Taiki yang kamu tanyakan tadi, aku belum mendapatkannya. Tapi aku dengar ada orang yang punya. Ginseng gunung berusia lebih dari 200 tahun. Kata, ginseng gunung, langsung membuat matamu terpaku. Ginseng gunung dengan usia yang cukup dalam tradisi kultivasi adalah barang yang sangat berharga. Kamu harus bisa mengendalikan pil darurat. Dewa keberuntungan utama dan larangan besar harus berusia lebih dari 100 tahun. Dengan ginseng gunung berusia lebih dari 200 tahun ini, persyaratan usia dapat langsung diturunkan menjadi 2 atau 30 tahun. Di dalam kabin layanan, kamu menatap Asai. Langsung ke intinya, bagaimana transaksi ginseng gunung itu? Asai, penjaga. Dia agak enggan menjualnya. Persyaratannya sangat tinggi. 4,4 juta poin. Tidak mau mengalah sedikit pun. 4,4 juta. Hatimu langsung terkejut. Hitungannya langsung jelas di benakmu. Kamu menjabat sebagai kepala bagian taman. Hanya 30.000 poin sebulan. Bahkan kalau tidak menghabiskan 1 poin pun, kamu harus bekerja selama 12 tahun penuh baru cukup. Asai, lihat wajahmu yang muram. Segera bicara. Jangan cemberut. Perpisahan kita bisa membantumu. Kamu langsung menaikkan pandanganmu. Bagaimana caranya? Apakah kalian bersedia mengeluarkan 4,4 juta ini? Tentu saja saya bersedia. Aku bisa melihat kamu punya potensi. Asai berbicara dengan nada serius. Tapi kamu harus membuat lebih dari setengah anggota perkumpulan ini bahagia. Baru begitu situasinya akan stabil. Bagaimana caranya agar bahagia? Lihat saja kemampuanku. Kemampuan Koryo tidak cukup. Asai langsung menjelaskan. Kamu bisa melakukannya. Manusia yang diperkuat di stasiun luar angkasa pun bisa melakukannya. 4,4 juta tidak mungkin diberikan begitu saja. Kamu harus menyelesaikan misi dan membuktikan diri. Buat mereka melihat nilaimu. Kamu tidak berkata apa-apa. Tunggu saja kabar selanjutnya. Jangan terburu-buru. Stasiun luar angkasa dan saluran internal setiap beberapa saat akan ada misi tingkat kesulitan tinggi. Kamu bisa membuktikan dirimu dengan menerimanya. Di dalam hati sudah punya rencana ganda. Sambil menerima tugas untuk mendapatkan pengakuan dari perkumpulan. Di satu sisi, kamu mengolah ramuan yang dikumpulkan dari permukaan bumi untuk dijual. Lalu tiba-tiba kamu beralih ke ruang cetak 3D. Apakah kamu kenal seseorang di sana? Aku punya teman sekamar. Tapi pihak manajemen sangat ketat. Bagian-bagian peralatan khusus itu pasti tidak akan lolos persetujuan. Saya tidak mencetak itu. Cukup buat wadah saja. Yang tahan panas dan tingginya setengah meter saja. Asai melirik ramuan di ranselmu. Itu juga mengisyaratkan bahwa api terbuka dilarang di stasiun luar angkasa. Aku akan carikan wadah pemanas listrik. Kamu sama sekali tidak mau mengalah. Harus sesuai dengan permintaanku. Stasiun luar angkasa tidak bisa menggunakannya. Aku akan ke permukaan. Kamu tinggal buat saja. Asai mengangguk dengan tegas. Kamu menambahkan, ada satu hal lagi. Tolong bantu aku cari seseorang. Teman saya yang saya kenal di penjara. Ya, namanya Li Xiu. Dia benar-benar jenius. Aku bisa datang dari penjara tak ke stasiun luar angkasa. Semua berkat bantuannya. Seharusnya di lantai 2 stasiun luar angkasa. Mata Asai langsung bersinar begitu cerah. Aku akan berusaha memberitahumu secepatnya jika ada kabar. Setelah berkata begitu, dia membawa elf dan langsung pergi. Kamu pun segera mengikuti dan meninggalkan kabin layanan. Keterampilanmu terhenti di tahap akhir latihan Ki. Akhirnya, kamu memutuskan untuk berhenti berlatih dengan susah payah. Hari-hari berikutnya, setiap hari kamu menangani urusan wilayahmu tepat waktu. Setelah pulang kerja, berjalan-jalanlah ke bagian lain stasiun luar angkasa. Hari-hari berlalu dengan tenang. Lebih dari 10 hari berlalu begitu saja. Asai kembali menemuimu. Tempatnya di aula area tanaman hijau. Dia langsung ke intinya. Nyonya Zuge telah menemukan alat komunikasi. Kami yang menghubungimu tadi malam. Dan memberikan sebagian data penelitian. Jangan bahas itu. Aku datang kali ini untuk membicarakan soal tugas. Matamu langsung bersinar. Ada misi yang cocok untukku. Dia merendahkan suaranya. Pernah dengar stasiun luar angkasa Eropa? Kamu terkejut. Ada stasiun luar angkasa lain? Tentu saja ada. Asai. Kamu tidak merasa aneh? Kita semua orang Tiongkok. Bahkan tidak ada satupun wajah asing. Jadi, orang-orang lainnya ada di Eropa. Tidak semuanya. Ada 3 stasiun luar angkasa manusia yang masih beroperasi. Asai akan menjelaskannya dengan cepat. Yang terbesar adalah Tianqiong. Kemudian ada stasiun luar angkasa internasional yang telah berganti nama menjadi Paradise. Terakhir adalah Eropa. Di dalamnya penuh dengan orang asing. Kamu tidak terpaku pada detail yang tidak penting. Langsung ke intinya. Jadi, misi kali ini berkaitan dengan Eropa. Benar, Asai melihat sekeliling. Pastikan tidak ada orang. Dia menurunkan suaranya lebih pelan. Stasiun luar angkasa Eropa mengalami insiden bulan lalu. Kamu mengangkat alis sambil menunggu dia melanjutkan. Sebenarnya, orang yang mati bisa hidup kembali bukanlah hal yang luar biasa. Menurut kebiasaan, kita dan stasiun luar angkasa surga harus mengirimkan pesawat ruang angkasa. Untuk memberikan bantuan gaya bercerita Asai tiba-tiba berubah. Namun kali ini, hampir semua orang yang dikirim dari kedua pihak. Setelah dibangkitkan di sana,
Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang dialaminya. Kamu langsung mengerti maksud kedatangannya. Kamu ingin aku pergi ke Eropa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu mengangguk kepada Asai. Pihak atas sudah mengirim beberapa orang elit ke sana berturut-turut, tapi belum ada kabar. Baru sekarang teringat padamu. Wajahmu mendadak muram. Jelas terlihat waspada. Asai langsung meyakinkan bahwa kali ini pasti ada hasilnya. Semua hasil akan menjadi milikmu. Bahkan jika kita menghadapi bahaya, kita terpisah. Aku akan menjagamu. Jika kamu tersingkir, detik berikutnya kami akan membangun kamu. Melihat kamu masih ragu, Asai langsung mengeluarkan kartu asnya. Ginseng gunung yang aku ceritakan padamu tadi, aku yang memutuskan. Aku akan menyimpannya untukmu. Terlepas dari apakah misi ini berhasil atau tidak, ginseng gunung itu milikmu. Begitu kata-kata itu terucap, kamu langsung mengambil keputusan dan bertindak dengan keyakinan. Terlepas dari berhasil atau tidak, tujuan utamanya tetap bisa diraih. Misi ini layak untuk dijalankan. Kamu bisa langsung bicara. Aku terima tugas ini. Kapan kita berangkat? Semakin cepat semakin baik. Ternyata Asai sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Ayo kita pergi ke modul layanan. Aku sudah menyiapkan pesawat pengintai tipe A10. Kamu pernah mengemudikan kapal penarik C1 sebelumnya. Ini pasti tidak ada masalah. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja kepada saya. Saya akan tetap berhubungan dengan Anda sepanjang perjalanan. Setelah penantian yang panjang, pesawat ruang angkasa melepaskan diri dari modul dock, langsung menuju ke arah stasiun luar angkasa Eropa. 2 jam kemudian, kapal luar angkasa Anda telah berlabuh perlahan di dekat stasiun luar angkasa Eropa. Katanya berlabuh. Sama sekali tidak bisa berlabuh. Sistem stasiun luar angkasa ini benar-benar macet. Jangan bicara soal berlabuh. Bahkan pencahayaan dan sistem pendukung kehidupan di dalamnya pun mati. Sejauh mata memandang. Di dalam gelap gulita. Seperti labirin yang gelap dan dalam. Menunggu untuk dijelajahi. Sambil melesat dengan cepat. Sambil bertanya melalui headset. Stasiun luar angkasa ini kelihatannya tidak jauh lebih kecil dari milik kita. Kenapa bisa tiba-tiba berhenti begitu saja? Informasi dari petinggi. Penilaian awal menunjukkan kebocoran di laboratorium. Kebocoran laboratorium. 3 stasiun luar angkasa. Cara menghadapi penjara menara benar-benar berbeda. Asai akan menjelaskan secara singkat bahwa kita akan melakukannya dengan hati-hati. Pertama-tama kita kembangkan teknologi dan perkuat kekuatan. Setelah kekuatan cukup, baru kita rencanakan selanjutnya. Di pihak surga, gaya mereka sangat mencolok. Bahkan ada yang menyerukan pembuatan senjata super untuk meledakkan bumi dan menghancurkan penjara menara bersama-sama. Aku sedikit terkejut mendengarnya. Ini benar-benar tidak memberi jalan keluar, kan? Ya, tinggal di luar angkasa saja. Jangan bilang, orang yang tahu hal ini cukup banyak. Semua orang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara menara. Asai langsung kembali ke topik pembicaraan. Di Eropa, mereka tidak radikal maupun konservatif. Mereka menjalankan proyek ascensi mekanis untuk mengunggah kesadaran semua orang ke server yang dijalankan dengan tenaga surya, langsung mewujudkan keabadian. Kamu tidak perlu takut lagi pada penjara menara. Kamu langsung mengerti sebab akibatnya. Demi rencana ini, mereka mengembangkan bioteknologi dengan sekuat tenaga, membangun banyak laboratorium biologi. Kejadian kali ini disebabkan oleh kebocoran di laboratorium. Benar, Asai menjawab. Saya kira pihak atas terus mengirim orang ke sana, hanya untuk merebut teknologi mereka. Aku mendesakmu untuk datang, juga agar kamu bisa mendapatkan barang itu lebih dulu. Sebelum pertemuan kita juga sudah mengirim orang, tapi mereka gagal tak lama setelah berangkat. Sekarang hanya bisa mengandalkanmu. Begitu kata-katanya selesai, kamu sudah mengenakan pakaian tekanan udara lengkap. Dengan hati-hati, kamu melangkah ke platform docking stasiun luar angkasa Eropa. Pintu masuk platform adalah lorong yang sempit dan panjang. Di lorong yang gelap gulita, menuju jurang yang tak berujung, kamu mengangkat tangan untuk menyalakan lampu sorot. Sinar lampu menyapu lorong. Beberapa mayat yang tak bernyawa tergeletak di hadapanmu. Punggungmu langsung menegang dan kamu terdiam. Suara dari headset berkata dengan nada serius. Ada masalah. Ada jenazah di depan. Ada benda putih yang mudah berubah menempel di atasnya. Tenang. Suara Asai langsung terdengar. Itu adalah sel batu raksasa. Puing-puing yang terlalu lama berada di luar angkasa biasanya akan muncul. Cukup abaikan saja. Bukan itu yang kau tekan di dalam hatimu. Angkat kaki dan lanjutkan berjalan ke dalam kegelapan. Baru saja berjalan sekitar 100 langkah. Tiba-tiba terdengar teriakan yang bercampur bahasa asing dari kegelapan. Kamu langsung mematikan lampu sorot di atas kepalamu. Mengalihkan headset ke mode 11. Beberapa detik kemudian, Asai menerjemahkan secara simultan bahwa dia mendengar langkah kakimu. Dia menyuruhmu untuk tidak bersembunyi lagi dan segera mendekat. Alismu langsung mengerut. Dia berbohong. Tadi aku berjalan dengan langkah pelan. Dia pasti tidak bisa mendengarnya. Jadi jangan terburu-buru menyerang. Mendekatlah sedikit. Gunakan lampu sorot untuk memeriksa situasi. Kamu perlahan-lahan bergerak ke arah sumber suara. Tepat saat mendekat, sebuah ledakan dahsyat langsung meledak di dalam kepalamu. Kamu langsung terlempar dan terjatuh ke tanah. Kepalamu berdengung. Apa yang terjadi? Apa yang kamu alami? Suara Asai tiba-tiba menjadi sangat keras. Kau harus tetap tenang. Wajahmu tampak serius. Aku mengalami guncangan mental. Teknologi saat ini sudah mampu mencapai tingkat seperti ini. Belum pernah terdengar sebelumnya. Asai berkata dengan tegas. Dunia sains bahkan belum membuktikan apakah jiwa itu ada. Bagaimana mungkin bisa menciptakan benda seperti ini? Menarik. Kamu berlari ke dalam kegelapan sambil berteriak memanggil temanmu dalam bahasa asing yang aneh. Karena kita sesama. Mengapa harus bersembunyi-sembunyi? Begitu mendengar aksenmu, dia langsung beralih ke bahasa Mandarin. Kamu orang Tionghoa. Kamu langsung jujur. Dengan nada yang menekan. Jika tebakanku benar, Anda seorang praktisi, bukan? Suara sang praktisi terhenti sejenak. Lalu terdengar rasa penasaran yang tak tertahankan. Anda tidak mungkin.
Seperti orang yang berlatih kultivasi dalam novel-novel Tiongkok, kan? Kamu tidak menjawab. Berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun, mendekat perlahan. Orang-orang yang datang ke Rusia untuk memberikan dukungan. Semua sudah kau selesaikan. Aku hanya menghabisi beberapa. Suara lawannya datar. Kamu juga melihat situasi di bawah. Sebagian besar orang gagal karena masuk lebih dalam. Untuk apa kamu bertindak? Kamu sebenarnya manusia atau hantu? Dia tidak menjawab secara langsung. Justru dia memberikan sebuah usulan. Ada drone di kapalmu. Kalau begitu, aku akan terbangkan droneku ke sana untuk melihat-lihat. Cara ini aman. Kamu langsung berbalik dan terbang kembali ke kapal untuk mengambil drone. Mengendalikan drone itu. Kamu terbang perlahan menuju sumber suara. Tiba-tiba ada cahaya yang menyala di depan. Di layar drone, muncul sebuah laboratorium yang dipenuhi struktur rumit. Kamu berteriak ke arah laboratorium. Masih ada sumber daya di stasiun luar angkasa ini. Itu adalah cadangan daya. Sisa energinya tidak banyak. Suara itu terdengar tenang. Aku juga bertahan sampai sekarang berkat daya listrik ini. Begitu kata-kata itu terucap, pintu laboratorium terbuka secara otomatis. Kamu mengendalikan drone untuk terbang masuk. Sekilas terlihat di dalam wadah kaca di tengah, yang menyimpan wadah otak manusia utuh. Wadah itu terhubung dengan kamera, lampu, dan speaker. Suara yang baru saja berbicara denganmu memang berasal dari sini. Bagaimana? Speaker berbunyi lagi. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Aku hanyalah wadah otak bagi sang penyimpan. Selain bisa mengganggu orang secara mental, tidak ada ancaman lain. Kamu belum sepenuhnya percaya. Tetap di tempat dan terus menanyai. Mengapa kamu menghalangi orang-orang itu? Apa tujuanmu menyerangku tadi? Pikiranmu begitu lugas. Menghalangi orang-orang itu. Karena mereka mau ke arahku. Tidak ingin ketahuan. Itulah mengapa aku bertindak. Adapun ketakutanmu akan perubahan arah cerita. Aku campur tangan padamu hanya karena kamu memiliki tubuh yang normal. Kekuatan spiritualku sangat kuat. Cukup kuat untuk mengarahkan orang normal sepertimu. Tindakan tadi adalah untuk menekan kesadaranmu. Agar kau membawaku keluar. Hanya saja aku tidak menyangka. Kekuatan mentalmu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Aku gagal. Dan posisiku pun terungkap. Kenapa kamu harus jadi orang biasa? Tidak bisakah itu personel yang diperkuat? Kamu tidak tahu. Perbedaan nada suara otak. Untuk mencegah masalah pada personel yang ditingkatkan. Hampir semua perangkat milik personel terkait telah dipasang chip pengendali. Dengan adanya chip pengendali, saya sama sekali tidak bisa memengaruhi mereka. Kata-kata itu membuatmu sedikit mengerti. Setelah dipikir-pikir lagi, rasanya masuk akal. Kamu bertanya lagi, kalau kamu begitu ingin melepaskan diri, mengapa tidak langsung mereset statusmu? Lagi pula, kamu bisa dibangkitkan kembali, kan? Otak itu mengeluarkan tawa getir. Cara kebangkitan itu hanya berlaku untuk kalian manusia. Dan aku bukan manusia. Jika aku lenyap, maka benar-benar tidak akan ada apa-apa lagi. Kau menatap perangkat di layar. Padahal kamu jelas-jelas wadah pemikiran manusia. Kenapa kamu bukan manusia? Lalu bagaimana jika sejak hari kelahiranku, hanya inti ini yang ada? Otakku bertanya balik. Kamu tidak punya tubuh yang utuh. Tidak punya nama. Tidak memiliki masa lalu. Bahkan belum pernah merasakannya. Bagaimana rasanya menjadi manusia sejati? Aku yang seperti ini. Teknik kebangkitan sama sekali tidak akan mengakui. Tiba-tiba aku mengerti bahwa ini adalah wadah inti buatan. Kamu tersenyum dengan nada yang penuh canda. Kamu sudah menceritakan semua rahasia kekuatanmu padaku. Tidak takut aku akan langsung menghabisimu. Pertama-tama, aku tidak takut mati. Suara otak tetap tenang. Kedua, ketika melihatmu, aku sudah menganalisis karaktermu. Sudah menganalisis ciri-ciri kepribadianmu. Dan memberitahukan semua keyakinan saya kepadamu. Itu adalah cara terbaik yang bisa aku lakukan saat ini. Dengan kata lain, dia menambahkan, kamu orang yang mudah ditekan. Yang tidak tahan dengan perlakuan kasar. Kamu sedikit mengangkat alis. Menarik sekali. Otak itu melanjutkan. Kerjasama itu karena kebutuhan bersama. Baru bisa bersatu. Hanya memberikan kesan yang baik tentu saja tidak cukup. Saya akan menjelaskan nilai saya secara singkat. Saya adalah anggota tim Eropa. Hasil sampingan dari penelitian teknologi tingkat atas. Saya setara dengan sebuah superkomputer. Masalah apapun, aku bisa menghitung solusi terbaik dalam waktu yang sangat singkat. Bawa aku. Sama saja dengan membawa tim penasihat yang sangat cerdas. Kamu tidak mengalah. Aku bertanya dengan hati-hati. Bagaimana saya bisa menjamin? Saat kamu membantu menyusun rencana, tidak ada niat tersembunyi. Sangat sederhana. Jenius, cari saja tubuh untukku. Buat aku jadi manusia sejati. Setelah itu aku akan bergabung dengan timmu. Akan ada ikatan di antara kita. Secara alami, terjalinlah dasar saling percaya. Kata-kata itu memang benar. Kamu langsung menandatanganinya dengan tegas. Aku akan membawamu dan membantumu mencari tubuh manusia. Di bawah bimbingan otak. Dalam sekejap, kamu berhasil melepaskan seluruh wadah kaca. Kamu berhasil melepaskannya dengan utuh. Memeluk erat-erat di dadanya. Melalui headset, Choi langsung menyuruh untuk langsung kembali. Setelah mendapatkan benda ini, perjalanan kita kali ini sudah tidak sia-sia. Jangan terburu-buru, kamu tidak mendengarkannya. Menunduk melihat otak di pelukannya. Apakah kamu familiar dengan topografi stasiun luar angkasa Eropa? Apakah kita masih bisa terus maju? Lanjut, tapi, otakku langsung berkata, berdasarkan perhitunganku, kita lanjutkan. Ada kemungkinan sekitar 6% kita akan mati di depan. Kemungkinan ini tidak berarti apa-apa bagimu. Lagi pula, kamu bisa memulai ulang. Tapi kalau aku mati, semuanya benar-benar hilang. Jadi saran saya, kalau kamu benar-benar ingin terus menjelajah, kembalikan aku ke pesawat ruang angkasa dulu. Lalu bertindaklah sendiri. Dengan tingkat kegagalan 6%, kamu melihat sekeliling laboratorium. Di sudut, ambil sepotong pelat besi bekas. Di hadapan otak, ujung jari-jarimu bergerak lincah. Hanya dengan kekuatan, lembaran besi yang keras itu terlipat.
menjadi kosong, lalu dengan paksa, dan dipaksa menjadi gumpalan besi yang mencari makan. Otak yang selama ini tenang, untuk pertama kalinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertahankan. Ternyata kamu benar-benar seorang kultivator. Atau apakah kamu memiliki kekuatan super? Kamu tersenyum misterius, tidak menjawab secara langsung. Berapa tingkat kegagalan kita saat ini? Pikiranku langsung menjadi tenang. Setelah menghitung ulang, aku mulai berbicara dengan mempertimbangkan kemampuanmu. Tingkat kegagalan sekitar 1% hingga 2%. Dengan probabilitas serendah ini, apalagi kamu. Bahkan aku bisa menerimanya. Tentu saja, tambahnya, dia ingin semuanya berjalan lancar. Syaratnya, kamu harus mengikuti petunjukku. Ada beberapa tempat berbahaya yang tidak boleh kamu kunjungi. Kamu mengangguk, aku orang yang mengutamakan akal sehat. Kemana kita pergi selanjutnya? Langsung ke laboratorium ubur-ubur. Otak berkata, untuk menunjukkan niat baikku padamu, aku berencana memberimu hadiah besar. Kamu mengangkat alis. Hadiah apa itu? Kamu akan tahu setelah kamu pergi. Sepanjang perjalanan tidak ada yang bicara. Ada otak yang memimpin. Kamu berhasil menghindari beberapa zona berbahaya. Dalam sekejap, kami tiba di luar laboratorium ubur-ubur yang dia sebutkan. Di dalam laboratorium, terdapat sebuah kubus kaca raksasa yang dipenuhi air. Seekor ubur-ubur gizi sedang berenang perlahan di dalam air. Kamu agak terkejut. Aku ingat ubur-ubur Gekiji memiliki kemampuan untuk menimbun cairan. Bagaimana dia bisa terjebak di sini? Otak itu menjelaskan. Ini adalah penemuan terbaru dari stasiun luar angkasa Eropa. Kemampuan uap dari ubur-ubur ekstrim tidak dapat digunakan di dalam air. Selama ada cukup air, dia bisa dikurung. Ternyata begitu mudah ditaklukkan. Kamu segera berteriak kepada Herman, Asai, Tian Qiong. Petinggi stasiun luar angkasa sama sekali tidak menyadari karakteristik ini. Asai memang belum kembali. Pimpinan Tian Qiong selalu lebih mengutamakan stabilitas. Lebih memilih mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan konvensional. Eropa terus menjelajahi teknologi yang belum diketahui. Aku sama sekali tidak terkejut mereka bisa menemukanku. Kamu menoleh ke otak yang ada di pelukanmu. Jadi benda yang kamu maksud, mungkinkah itu makhluk yang sangat mirip ubur-ubur ini? Tentu saja bukan otak. Komandan menyuruhmu mencari colokan pengisian daya di laboratorium. Aku akan menyalakan daya cadangan laboratorium ini. Baru kita lanjut. Kamu masih meletakkan otakmu di atas permukaan logam yang licin. Detik berikutnya, seluruh lampu di laboratorium menyala seketika. Di bawah cahaya, kamu berada di dalam kubus kaca raksasa. Melihat pola geometris yang digunakan untuk melakukan mantra kebangkitan. Ini adalah perangkat kebangkitan otomatis yang khusus untuk manusia. Kamu langsung mengerti. Alat ini digunakan untuk otak, memotong pembicaraan, khusus untuk meneliti beberapa kali. Aku akan memperagakannya untukmu. Yanba mengaktifkan perangkat. Suara sintetis elektronik terdengar, mengumumkan informasi identitas seorang warga asing. Tak lama kemudian, seorang pria asing tiba-tiba muncul di dalam kubus kaca yang penuh air. Orang yang baru saja sadar itu langsung panik, menepuk-nepuk kaca di sekelilingnya. Namun semuanya hanyalah